Baik, selamat siang teman ngobrol. Kita ketemu lagi di acara ngobrol yang ke-22 dengan seorang narasumber yang juga praktisi pelaku makan sehat nih ceritanya. Tapi sebelumnya seperti biasa, kita harus memperkenalkan diri dulu. Ngobrol ini adalah acara yang dilaksanakan oleh penerbit buku Kompas, mendukung komunitas penulis dan editor penerbit buku Kompas. Nah, bicara soal komunitas, kita harus perkenalkan dulu apa itu komunitas penulis dan editor penerbit buku Kompas. Untuk itu, mari saya todong lagi lurahnya komunitas, yaitu Mas Bobi. Silakan Mas Bobi. Terima kasih Mbak Amanda, nggak bosan-bosan kita memperkenalkan komunitas kita ya. Ya, kita berharap dengan begitu semakin banyak rekan-rekan mau bergabung di dalam komunitas yang sudah hampir 7 tahun ini Mbak, usianya Mbak. Sahabat lewat lah. Ya. Nah, apakah itu komunitas penulis dan editor PBK? Komunitas ini adalah kumpulan dari para penulis dan editor yang menerbitkan bukunya di penerbit buku Kompas. Awalnya kami mengadakan acara yang kami sebut dengan Kamisan, di mana kami berkumpul, berdiskusi. Tujuannya selain memperkaya pengetahuan dan informasi yang ada, kami juga ingin berbagi dan saling mengenal satu sama lain. Maka di dalam acara Kamisan, kami selalu sambil menikmati snack, biasanya itu yang kita dihidangkan ya soto, kemudian juga kita bincang-bincang, dan terakhir kita tutup dengan foto bersama. Namun sejak pandemi, kegiatan Kamisan secara offline ini tidak bisa lagi kami lakukan, maka kami coba mengubah kegiatan kami dalam format online lewat webinar ini. Nah, kalau awalnya Kamisan lebih ditujukan untuk anggota komunitas penulis dan editor PBK, maka sejak online ini kami persembahkan untuk siapapun di seluruh jagat yang ingin belajar, yang ingin mendalami tentang bagaimana proses penulis yang kami angkat, yang kami ajak dalam pertemuan kali ini. Semuanya adalah para narasumber yang hadir dalam acara ngobrol adalah anggota kami, dan bila Anda ingin tertarik menjadi anggota komunitas kami, syaratnya cuma satu, menerbitkan buku atau menjadi editor di penerbit buku Kompas. Itu Mbak Amanda. Semoga Ya, makin baik. banyak ya orang. Terima kasih Mas Bobi. Dengan alasan yang sama, kita juga mengajak teman-teman dari SMA dan mahasiswa untuk menjadi penanya tamu. Jadi kalau teman-teman ngobrol di sini ada yang anaknya, keponakannya, atau siapanya adiknya yang tertarik dengan dunia tulis-menulis, bisa menjadi penanya tamu kami untuk langsung bertanya kepada narasumber. Oke, saya sapa dulu yang ada di YouTube. Oma Tres di YouTube, selamat siang. Amanda dan Bobi, salam sehat. Salam sehat juga, Oma. Suster Emmanuel pindah ke YouTube karena Zoom-nya bermasalah. Oke, tidak apa-apa. Baiklah, sebelum kita lanjut ke acara intinya, mungkin kita ajak polling dulu barangkali ya, seperti biasa. Kita ingin tahu teman-teman ngobrol saat ini ada di mana. Silakan pollingnya, Mas Denal. Ya. Oke, ada 2 pertanyaan, jangan lupa ya. Yang pertama adalah tinggal di mana, yang kedua mendapat informasinya dari mana. Sambil menunggu teman ngobrol mengisi, kita akan minta Mas Tra memberikan sambutan di acara ini. Mana Mas Tra tadi? Halo Mas Tra. Halo. Ya, silakan Mas Tra. Oke, saya buka masker dulu ya supaya kelihatan lah. Ya, terima kasih Mbak Amanda, terima kasih Mas Bobi untuk undangannya yang ke-22 ya. Ngobrol sekarang sudah yang ke-22, luar biasa daya tahannya, dan tidak mudah loh mempertahankan sebuah kegiatan begini, apalagi dalam bentuk daring ya, dan kita sudah kadang-kadang sudah
kangen pengen ketemu gitu. Dan terima kasih juga untuk Mas Erikar Lebang yang sudah juga berbagi cerita nanti. Apa yang dituliskan Mas Erikar mengingatkan saya kepada kalau lagi memberikan pelatihan jurnalistik, Mbak Amanda, Mas Bobi, dan teman-teman. Terima kasih juga Afifah yang menjadi penanya tamu. Nah, nanti kalau saya ngajarin teori jurnalistik, bagaimana seorang wartawan mau menulis, saya selalu mengatakan bahwa yang namanya bernafas saja itu bisa jadi berita, bisa jadi bahan tulisan yang menarik, bahkan bisa mengguncangkan negara, bisa mengguncangkan dunia barangkali. Karena bernafas, lagi di kota Bandung, kita tahu kemudian dari nafas itu kita merasakan ada bau sampah. Ternyata setelah diverifikasi, dicek, sampah di mana-mana di kota Bandung pada waktu itu. Itu hanya karena dari bernafas. Dan Mas Erikar Lebang mengingatkan ini dan kemudian juga makin menguatkan ini dengan dari makan pun bisa jadi bahan tulisan yang luar biasa dan menariknya. Jadi kalau tadi saya dari bernafas, ini dari makan. Dan dari makan itu menjadi bahan tulisan yang menginspirasi, tapi juga sekaligus kadang-kadang juga menakutkan, Mas Erikar ya. Jadi menakutkan. Saya juga baru tahu misalnya ternyata bubur ayam misalnya, meskipun cair gitu ternyata juga padat juga, tapi banyak orang kadang-kadang di samping kantor Kompas itu sebelum pandemi sih ada tempat bubur ayam yang enak, dan kadang-kadang sore-sore gitu beberapa senior gitu ngajakin, yuk kita ngemil dulu deh, ngemilnya bubur ayam. Jadi ya ini dalam bahan di salah satu bukunya Mitos dan Fakta Kesehatan itu, tapi juga saya baca paling tidak dua bukunya Mas Erikar ini juga ya ngeri sedap juga ya, karena saya suka berbagai macam minuman saya minum aja. Ya kelihatan kan dari bentuk saya karena perlu suka banyak minum gitu, macam-macam minuman, dan itu juga saya juga menjadi bahan menjadi tulisan yang menarik dan sekaligus mengingatkan. Saya tidak ingin berpanjang kata karena ini panggungnya Mas Erikar dan panggungnya teman-teman semuanya untuk saling menggali informasi, berbagi informasi, dan ini panggung teman-teman kita semua untuk kemudian ngobrol, mencari inspirasi juga. Dan saya percaya dari setiap obrolan-obrolan yang berkualitas seperti sore ini, tentu akan melahirkan banyak hal, dan salah satunya saya berharap akan melahirkan buku-buku juga berikutnya. Saya berharap juga dari ngobrol ini juga nanti akan muncul buku dari Mas Erikar yang terkait dengan makan yang baru, jadi melihat sosok dari cara makannya gitu barangkali. Jadi iya, tapi sekali lagi selamat ngobrol, dan saya percaya ini akan memberikan inspirasi yang luar biasa untuk karya-karya kita, tapi juga untuk kesehatan kita. Terima kasih Mbak Amanda, terima kasih Mas Bobi, terima kasih Mas Erikar, terima kasih Afifah yang juga sudah ikut serta, dan terima kasih teman-teman semua. Ini tempat kita bersama untuk saling berbagi. Terima kasih, selamat ngobrol. Saya akan menemani. Terima kasih. Terima kasih Mas Tra. Aduh, yang selalu menemani kita. Mbak Amanda, itu yang tadi disampaikan Mas Tra itu ternyata juga sama loh yang seperti saya alami. Kalau selama ini saya nganggap kalau makan bubur itu nggak nendang, ya. Jadi kalau belum ketemu nasi itu saya belum nyebutnya makan. Tetapi di dalam bukunya Mas Erikar, Mitos dan Fakta ya Kesehatan, halaman 2 itu ternyata yang namanya bubur pun sesuatu yang cukup berat ya. Oke, sebelum kita membahas buku Erikar, kita coba mengenal dulu siapa beliau ya Mbak Amanda ya. Jadi kita
kita putar videonya supaya kita bisa tahu siapakah sosok pria yang rajin menulis tentang kesehatan ini. Silakan Mbak Esti. Silakan, Desi. Iya. Demikianlah video narasumber kita. Siapakah itu Mas Erik Karlebang? Sudah ketahuan dari cuplikannya. Mari kita tapi sebelum kita melihat, kita panggil Mas Erik kan mungkin kita lihat pollingnya dulu ya Mas Bobi ya? Silakan Mbak Amanda. Oke, silakan hasilnya Mas Denal. Oke, teman ngobrol hari ini masih banyak yang dari Jakarta ya, 23%, ada Banten juga 20%, Jawa Barat 10%, Jawa Tengah 7%, Jawa Timur juga, Jogja juga 7%, ada dari luar Pulau Jawa 27%. Wah, kayaknya luar Indonesia hari ini nggak nyampe ini ya. Teman ngobrol dapat informasi dari mana? Oke, banyak sekarang dari Instagram. Oke, kemudian juga dari email Kompas, terima kasih, ada grup WhatsApp, dari teman dan lain-lain, Twitter tidak ada hari ini. Oke, baik, terima kasih hasilnya, terima kasih teman-teman yang sudah ikut polling. Ya, Mas Bobi, kita panggil Mas Erikar sekarang. Iya, selamat siang Mas Erikar. Selamat siang, Mas Bobi. Terima kasih Kenan untuk gabung bersama kita nih. Gimana Mas? Baik. Sehat aja? Sehat, alhamdulillah. Sehat loh, orang dia makannya diatur. Emang kayak kita, Mas Bobi, belangsak makannya, waduh. Tapi terus terang aja, Mas Erikar, baca buku ini, kelihatan nggak sih bukunya? Nah, baca buku ini, yang ada saya kayak Mas Bobi tadi, kayak Mas Tra tadi, shock berat, karena saya selalu, seumur hidup saya ini, makan paginya adalah roti dan teh manis, sarapannya itu. Iya. Itu bagaimana gitu ya? Ya itu, mengubah yang itu masalah kesehatan lahirnya dari sana mayoritas. Itu dia. Mas Bobi apalagi nasi goreng kalau pagi ya Mas ya? Saya mesti nasi, kalau nggak makan nasi ya belum makan istilah saya gitu. Mau roti berapa ini pun piring pun buat saya belum makan. Saya setelah baca buku Mas Rika ini yang tadi juga udah disinggung oleh Mas Tra, bahwa yang namanya bubur itu ternyata makanan berat ya. Gila. Bukan berat sih, sulit cerna.
Oh, beda Mas Dicerna Bob. memang ya. Bukan berat tapi sulit Iya, cerna. iya. Kita bahasanya masih awam sekali makanan berat itu coba Maka, bukunya Mas Bobby banyak amat post-it-nya juga. ini banyak sekali nih. Saya tanda-tandain, saya mau nanya. Saya mau balapan nanti sama banyak-banyakan sama Afifah dan peserta di YouTube dan di Zoom. Supaya saya juga dapat pengetahuan dari Mas Afifah, dari Mas Erika gitu. Mas Erika, Oke, Mbak. ini awalnya dari Twitter ya ceritanya ya? Gimana tuh? Iya. Enggak sih sebenarnya, kalau ini bicara proses nulis buku atau mitos dan faktanya nih? Nulis buku. Oh, kalau nulis buku sih, ini kan karya-karya kedua saya. Kalau yang karya pertama saya sih tentang yoga ya, yoga dan kesehatan itu nulisnya bukan dari Twitter, emang biasa aja nulis naskah, terus dikirim ke penerbit, terus diproses jadi buku. Kalau gitu. Jadi yang dari Twitter yang ini ya, yang mitos dan fakta kesehatan. Dua-duanya ya Mas ya? Dua-duanya, betul. Oh, oke. Itu memang Twitter sebegitu antusiasnya. Gimana awal mulanya tuh Mas tuh? Twitter kan beda ya sama zaman sekarang. Zaman dulu tuh kan microblog tuh masih besar sekali ya ininya. Influence-nya ke masyarakat besar banget Twitter. Sosmed sih udah lumayan waktu itu kan, udah pernah ada Multiply, udah pernah ada Friendster, udah pernah, terus sampai sekarang masih ada Facebook. Nah, Twitter tuh muncul sebagai microblog itu orang yang males baca panjang lebar, terus dapat penggalan-penggalan kalimat yang informatif. Nah, itu jadi tren tuh. Nah, kalau sekarang kan Twitter udah kalah karena kan sekarang udah multimedia ya. Udah ada TikTok, Instagram udah masukin reel, udah ya makin kalah lah Twitter. Jadi kalau ngelihat antusiasme Twitter zaman dulu dengan perbandingan zaman sekarang nggak kena, karena agak susah. Tapi dulu Twitter it's a big thing banget. Waktu saya bikin buku ini kan follower saya baru 3.000-an orang. Ini 2012 ya Mas ya? 2012. 2012, yang kedua 2014. Betul. Ya. Waktu itu berapa followernya Mas? Baru 3.000-an. Tapi maksudnya bisa merambah luas sekali karena mungkin belum banyak pesaing sosmed lain. Jadi isu-isu yang dilempar tuh bisa jadi isu nasional, isu besar. Bisa jadikan saya narasumber yang bolak-balik muncul di TV, bisa jadi isu nasional, bisa bikin perusahaan anu bangkrut. Perasaan anu ya, oke. Tapi aslinya memang Mas Erika sudah peduli pada kesehatan ya? Maksudnya sejak kapan? Udah lama, saya mulai menjadi pelaku makan sehat kan dari tahun 2009 ya. Dari tahun 1999. Wih. Jadi udah melebihi 1 dekade. Ya. Buku ini. Waktu buku ini terbit ya, oke. Mas Bobi, kita mau tanya dulu atau kita kasih ke Afifah nih? Kayaknya dia sudah tidak sabar. Saya tanya dulu deh Mbak. Nih saya pengen penasaran ini Mbak. Nah, kalau tadi kita lihat dari video profil yang jadikan tadi bahwa Mas Erika ini kan lulusan dari desain komunikasi visual, ya. Dia ini menulis tentang kesehatan, gitu ya. Berani sih Mas, begitu. Nah, kan orang menulis itu adalah sesuatu yang memang dia kuasai, begitu. Nah, ini ya kalau desainnya saya akui bahwa sebagai sebuah karya yang lulusan desain komunikasi visual, covernya menarik begitu. Tetapi kontennya, isinya nih Mas, gimana nih ceritanya nih Mas? Kok bisa berani seperti itu? Ya sebenarnya kayak sama tadi Mbak Amanda kan udah nanya sejak kapan gitu. Jadi saya udah melakukan ini kan hampir 1 dekade dan sebagai praktisi gitu. Jadi orang yang melakukan. Jadi bukan cuma sekedar berbasis teori atau apa, tapi saya melakukan ya makin lama makin jelas gitu apa yang saya kerjakan. Dan sekitar
tahun 2005-an itu orang-orang mulai nanya tuh, rutin sama saya nanya. Terus waktu itu mulai ada platform ini kan, platform sosmed yang basisnya tulisan juga, namanya multiply.com. Sekarang udah nggak ada. Itu di situ saya banyak nulis, karena banyak pertanyaan, saya banyak nulis. Nah, tulisannya waktu itu cukup digemari lah ya. Ya udah, dari situ saya ngelihat bahwa orang-orang yang melakukan apa yang saya lakukan, kualitas hidupnya berubah. Dan apa yang saya kerjakan memang mungkin sebenarnya nggak nyeleneh ya, biasa aja ya. Tapi kan buat orang yang punya, ya itu aja, Mbak Amanda sama Mas Bobi kan begitu tahu, ternyata loh, padahal saya setiap hari kayak begini gitu. Jadi kan berubah banget, beda banget gitu. Dan orang-orang yang punya masalah kesehatan secara apa ya, secara konsisten gitu, secara konstan seumur hidupnya punya masalah penyakit anu. Ternyata begitu merubah pola makannya, merubah gayanya dengan apa yang saya perkenalkan, masalah anunya yang selama ini itu menghantui dan kayaknya dicari jawabannya kemana-mana nggak ada jawabannya, itu bisa tersembuhkan sendiri. Nah dari sana pelan-pelan muncul dan kemudian ya udah itu yang saya tuangkan dalam bentuk edukasi sampai hari ini. Dan ternyata edukasinya ya pakai bahasa sederhana aja deh. Kalau nggak ngefek, nggak mungkin kan orang ngerjain. Kalau nggak ada efek positifnya, nggak mungkin orang-orang itu percaya sama saya. Sebenarnya konteksnya sama. Iya sih. Ya, tapi kan Mas Erikar ini nggak punya, artinya tidak punya pendidikan kesehatan. Lalu bagaimana komentar-komentar orang yang, loh, apakah ada komentar-komentar negatif lah tentang tulisan Mas Erikar yang dengan dilihat tanpa memiliki latar belakang medis semacam itu? Ada nggak? Jelas ada. Tapi kan dari awal saya selalu menekankan, saya nggak main dokter-dokteran. Saya nggak main dokter-dokteran, saya nggak berusaha jadi dukun, saya nggak berusaha menyembuhkan penyakit, saya nggak berusaha, walaupun banyak sekali ya orang yang punya masalah penyakit terus bicara minta. Bahkan jangankan orang punya penyakit, ada dokter patologis dari Surabaya terbang ke Jakarta mau ngobrol sama saya. Oh ya? Ya. Ya. Oke, tapi kenapa? Apakah itu kemudian menjadi alasan pakai hashtag Kibulan? Bisa jadi ya. supaya nggak dijitak orang. Kalau saya sih maksudnya dari awal itu yang ngomongin teman saya sih sebenarnya. Jadi saya meminjam hashtag itu minjem istilah yang dia alamatkan ke saya. Ngibul aja orang percaya ya. Iya ya gitu. Ya ngomong kayak Mas Bobi tadi bilang gitu. Lu kan bukan dokter. Lu belajar ilmu kesehatan juga enggak. Lu belajar mantri juga enggak apa enggak gitu. Tapi justru itu di sisi itu yang saya kan memperlihatkan bolongnya dunia kesehatan kita secara general. Jadi orientasi dunia kesehatan kita, dunia kesehatan konvensional yang kita jalani selama. Saya anak dokter loh, saya cici dokter. Jadi yang saya jalani dan saya mungkin orang-orang banyak sebelum saya ini gitu ya jalani itu kan kayak ngikutin pakem yang ada aja. Tapi sebenarnya kalau pakemnya diperhatiin kan sebenarnya katanya jelas. Selama lu nggak merasa sakit, ya udah lu sehat. Padahal health is not about the absence of sickness. Penyakit itu bukan cuma masalah dia nggak ada dalam kehidupan Anda. Gitu. Penyakit itu bisa jadi pelan-pelan mulai dengan mengurangi kualitas hidup kita. Sampai nanti kemudian jebret dia muncul dalam bentuk yang lebih berat. Kayak penderita kanker misalnya. Sebelum kankernya muncul secara apa ya, secara jelas gitu, secara real. Sebenarnya kan badannya udah ngasih peringatan jauh-jauh hari sebelumnya, dari mulai gampang flu misalnya. Penderita kanker paru misalnya sering batuk-batuk nggak jelas, terus penderita kanker lambung misalnya sering merasa perutnya tidak enak, tidak nyaman. Tapi kemudian kan karena dunia kesehatan yang ada selama ini itu menuntun kita ke arah yang harusnya lu sakit ke dokter, minum obat. Lu sakit minum obat. Sembuh, udah, nggak usah mikir lagi. Sakit apa parah, lu ke dokter. Sembuh, ya udah. Nggak sembuh, dirawat. Nggak sembuh juga, dioperasi. Terus gitu.
kita nggak pernah kepikiran untuk ini lagi ada masalah di badan saya. Nah, ini yang saya edukasikan gitu, bahwa hidup sehat itu harus diperjuangkan dari kita belum kelihatan sakit. Tapi kita harus mulai mengenal diri kita sendiri, badan kita sendiri. Orang yang bolak-balik kena flu itu udah harus curiga. Nggak cuma gara-gara minum obat flu terus dia merasa dirinya sehat. Nggak apa-apa. Dia lupa bahwa dia minum obat flu itu waktu kecil minum sebulan sekali, di usia sekarang minum 3 hari sekali. Ya itu berarti kan tubuhnya udah ngirim alarm yang jelas. Kalau nanti suatu saat misalnya kena kanker yang parah atau kena penyakit degeneratif lain yang jelek gitu, misalnya livernya rusak, ginjalnya rusak, ya jangan heran. Nah, pola berpikir seperti ini yang saya perkenalkan ke masyarakat. Nah, pola berpikir seperti ini pula yang juga menjadi bolongnya dunia kesehatan. Nah, sekarang lagi COVID kayak gini kan semua pihak kelabakan. Begitu sebuah penyakit muncul, obatnya belum ada, cara penanggulangannya belum ada, semua bingung. Semua nggak tahu harus ngapain. Padahal jalan keluarnya udah sederhana. Andalkan daya tahan tubuh kita. Vaksin pun sebenarnya kan mengandalkan daya tahan tubuh. Nah, masalahnya sekarang adalah dunia kesehatan kita tidak pernah mengajarkan bagaimana caranya merawat kesehatan. Orang-orang dibiarkan aja pagi-pagi makan nasi goreng, pagi-pagi makan roti bakar, minum kopi, minum teh, without knowing bahwa itu semua yang membunuh mereka pelan-pelan. Iya. Jadi kalau saya tangkap Mas dari buku-buku Mas Erichar ini lebih kepada tindakan preventif, bukan kuratif, begitu ya? Ngapain kuratif? Bukan dokter, saya bukan dukun. Arahnya ke situ. Jadi karena bukan dokter, dia preventif gitu. Sebenarnya sih nggak cari posisi juga ya. Bukan saya mencari posisi atau gimana, tapi memang dunia itu kan memang sesuatu yang awam, sesuatu yang tidak dikuasai. Gitu. Bahkan ibu saya kan kena kanker paru ya. Tahun 2012 ibu saya kena kanker paru, terus divonis usianya tinggal 6 bulan waktu itu. Dia ngeliatnya ke siapa? Akhirnya ke saya. Dan alhamdulillah dia melakukan apa yang saya lakukan. Dia bisa perpanjang usianya, hampir mendekati 1 dekade udah baru meninggal. Selama menjalani, tapi yang keren lagi, selama 1 dekade itu dia bukan seperti penderita kanker kebanyakan yang terkapar nggak berdaya, nggak bisa ngapa-ngapain, hidupnya bermasalah akibat terapi yang dijalani atau enggak. Ibu saya selama 1 dekade menjelang usianya berakhir, itu hidupnya masih pedal gasnya ditekan penuh, masih full throttle. Masih jadi direktur rumah sakit, masih jadi pembantu dekan. Padahal dia kan meninggal di usia 72 tahun ya, baru bulan Mei kemarin. 72 tahun, dia meninggal di usia 72 tahun. Itu dia cuman off dari pekerjaannya 2 bulan. Dia masih jadi direktur rumah sakit 2 bulan sebelum dia meninggal. Jadi memang kualitasnya yang harus diperhatikan. Kualitas hidup itu dia, bukan masalah, Nah, itu bisa dapatnya gimana? Kalau kesehatannya dirawat, kalau penyakitnya dicegah, kalau orientasinya sakit dulu baru minum obat ya terlambat. Iya, betul. Ini Mas Bobi kayaknya Afifah sudah nggak sabar loh Mas Bobi ini. Boleh nggak kita kasih kesempatan ke Afifah? Mana ya? Penanya tamu kita hari ini adalah Afifah Muti Atikah dari Telkom University semester berapa? 6 kalau nggak salah ya, Afifah ya? Iya, betul Bu Amanda. Ya, jurusan komunikasi, konsentrasinya broadcast. Wah, lengkap betul datanya. Penyiar. Oke, Afifah. Iya. Nanti sebelum Afifah bertanya, saya mau ingatkan juga untuk teman ngobrol yang lain, kalau mau mengajukan pertanyaan, silakan memanfaatkan di bawah itu ada Q&A. Pertanyaannya silakan ketik di situ, nanti akan kita pilih untuk disampaikan kepada Mas Erichar. Syukur-syukur semuanya bisa disebutkan, diajukan pertanyaannya. Ya, oke, Afifah silakan. Mungkin saya mau tanya ke Pak Erik mengenai bukunya gitu ya. Membahas tentang kehidupan sehat, terus juga bagaimana cara mengolah hidup
lain. Tapi Pak Erikar sendiri nggak punya latar belakang dokter ataupun spesialis ataupun ahli gizi. Nah, gimana caranya meyakinkan orang yang Bapak bilang tadi, misalkan orang percaya mereka sehat akhirnya setelah saya berikan penjelasan atau ada informasi gitu. Selain itu, apa buat orang-orang jadi percaya ataupun yakin gitu dengan penjelasan ya atau tulisan-tulisan Bapak yang ada gitu. Terima kasih. Pertama sih sederhana aja ya. Orang percaya kalau itu terjadi pada dirinya. Orang percaya, orang yakin waktu memang terjadi perubahan atau perbaikan kualitas dari dirinya, baru orang percaya. Pasti enggak. Pasti itu pasti. Kedua, mau nggak mau orang bisa percaya dari cara kita bertutur, dari kemampuan kita memaparkan sesuatu secara logis. Itu yang membuat seseorang percaya atau tidak. Nah, dua hal tersebut ya harus saling berkesinambungan. Tapi yang pertama kali kalau saya sebagai seorang penulis, saya sebagai seorang edukator, sebagai penggagas, ya saya harus masuk di poin kedua dulu. Saya harus menguasai apa yang saya berusaha sampaikan. Nah, tadi mungkin di video pengantar kan udah ditulis sama Mas Bobby ya. Kalau dari kecil saya tukang baca. Karena saya dari kecil tukang baca, kemampuan deskriptif di kepala saya mungkin juga udah terlatih gitu. Jadi saya udah terbiasa melihat segala sesuatu secara deskriptif. Nah, waktu saya baca literatur, yang pertama kali saya lakukan adalah mendeskripsikan literatur tersebut. Apa yang saya baca, saya deskripsikan. Bentuknya seperti apa. Kadang-kadang agak norak sih analoginya, saya suka menganalogikan sesuatu yang sifatnya dangkal banget gitu. Kayak misalnya menggambarkan proses imun gitu. Dalam konteks imunologi gitu. Kadang-kadang saya ngegambarin apa yang saya baca tuh secara visual analoginya kampungan gitu. Kadang-kadang norak. Jadi kayak saya gambarin kalau misalnya tubuh kita diserang sama, saya menggambarkan tubuh kita tuh kayak Departemen Pertahanan, gitu, Kementerian Pertahanan, yang ada markasnya, virus yang masuk tuh dianggap sebagai musuh, bagaimana caranya dikumpulkan pasukannya, segala macam bla 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 bla. Nah, hal-hal seperti itu kan membangun semacam pemahaman di kepala saya. Walaupun bego, tapi karena mengerti, akhirnya di kepala saya jadi jelas, oh begini toh. Nah, waktu saya ceritakan ulang, somehow teknik saya ini berguna banget buat banyak orang. Sampai pernah ada, waktu saya jadi salah satu pembicara gitu ya, salah satu tokoh yang ngundang, kebetulan yang ngundang saya tuh tokoh di komunitas tersebut gitu. Actually bukan cuma sekedar komunitas, tapi perguruan tinggi tersebut. Dia ngomong ciri khas saya, katanya ya, kata dia loh bukan kata saya. Ciri khas saya adalah membuat sesuatu yang rumit, sesuatu yang sulit menjadi terdengar gampang, menjadi terdengar sederhana dan mudah dimengerti. Nah, ini kan sebuah modal besar waktu diterjemahkan sebagai sebuah tulisan dan kemudian menjadi sebuah buku. Dan ya alhamdulillah gitu, puji Tuhan kan akhirnya jadi mencerahkan banyak pihak. Nah, akhirnya kan itu. Poin pertama sama poin kedua terpenuhi sendiri kan. Poin keduanya saya paham, poin keduanya saya bisa bertutur dengan lumayan baik, poin keduanya saya bisa menjelaskan dengan jelas supaya orang mengerti, yang akhirnya membentuk poin pertama. Penerima informasi dari saya jadi mengerti dan kemudian mencoba menerjemahkan, mencoba melakukan dalam kehidupan mereka, dan mereka merasakan kesuksesan atau hasil yang aplikatif dalam kehidupannya. Nah, orang-orang yang kayak gini, saya nggak bilang mereka menjadi penggemar saya, fans, followers atau apa, tapi orang-orang yang kayak gini biasanya jadi jadi marketing yang paling depan gitu untuk word of mouth ya. Ya, word of mouth gitu, getok tular. Dengerin si Erikar tuh, dengerin si. Nah, kalau udah kayak gitu kan udah nggak perlu lagi gelar dokter, nggak perlu lagi spesialis, nggak perlu lagi dokter gizi segala macam. Lagian bolak-balik saya ulang di awal gitu. Saya nggak pernah niat jadi dokter-dokteran. Coba deh lihat semua status sosmed saya gitu ya, mau Twitter, mau Facebook, mau Instagram, nggak akan pernah nemuin saya nulis sakit batuk, minum jambu kluthuk direbus 2 sendok pagi, 2 sendok siang, nggak bakal pernah nemu kayak gitu di saya. Di buku saya juga nggak ada kayak gitu-gituan. Karena memang bukan itu.
Gitu Afifah. Terjawab ya? Tapi Mbak Amanda, Bu. sebelum kita lempar kepada peserta penanya di YouTube dan di Zoom, saya mau nanya nih, ini beberapa kali saya mendengar Mas Erikar mengatakan, saya kan bukannya mau jadi dokter-dokteran. Artinya pernah ada semacam kritik ataupun semacam ya hal-hal yang mungkin nampaknya negatif atau pedas yang Mas Erikar terima ketika sampai muncul kesan bahwa Mas Erikar ini main dokter-dokteran. Oh, banyak. Sering, bukan banyak lagi, sering. Tapi maksudnya mayoritas kan orang-orang kayak gitu, orang-orang yang nggak kenal saya siapa. Jadi biasanya baru tahu, dapat share tentang apa yang saya tulis atau dengar cerita tentang saya. Jadi mereka nggak pernah jadi follower beneran saya gitu, nggak pernah baca edukasi saya, nggak pernah tahu edukasi saya. Jadi ya tapi itu nggak salah sih, karena kan memang banyak di luaran sana yang kayak gitu. Iya, betul. Kan yang orang berusaha jadi dokter-dokteran, bikin praktek, konsultasi oke lah, tapi maksudnya bikin praktek, nerbitin, nulis resep bahkan, as if dia nulis resep, bla bla bla, itu kan sering banget. Jadi nggak bisa disalahin juga bahwa hal sama kemudian dialamatkan ke saya. Apalagi beberapa yang saya sampaikan kan kontroversial ya, berlawanan dengan, ya tadi Mbak Amanda bilang, waduh tiap pagi gue minum teh. Ternyata itu sumber penyakit. Nah, kan banyak sekali. Even ahli kesehatan pun melakukan hal yang sama gitu. Even dokter, even suster, even mantri doing the same thing gitu. Saya sampaikan kan kadang kontroversial dan berlawanan sekali dengan apa yang dilakukan. Iya, banget. Tapi ngomong-ngomong Mas, ketika membuat buku itu tadi kan sudah bilang prosesnya Mas Erikar juga belajar gitu kan. Tapi ketika dalam proses membuat buku yang terutama yang mitos dan fakta kesehatan ini ya, apakah Mas Erikar menggunakan konsultasi ke dokter atau apa gitu? Ada nggak proses seperti itu dalam pembuatannya? Enggak sih. Karena mayoritas kan itu tweet ya, cold tweet. Jadi ada orang cold tweet nanya tentang sakit lambung, ya udah saya jawab. Cold tweet tentang fakta tentang susu gimana sih untuk kesehatan, saya bikin cold tweet. Nah, zaman waktu itu walaupun follower saya cuma 3.000-an, tapi ya namanya Twitter nggak ada yang lain ya. Jadi orang rutin nanya gitu loh. Orang rutin nanya dari pertanyaan. Ya sebenarnya kalau boleh jujur, buku itu walaupun alhamdulillah jadi sukses ya, sempat jadi national bestsellernya PBK kan. Buku itu sebenarnya dibuatnya nggak niat untuk jadi buku. Itu kan cold tweet doang. Nah, bisa setebal itu, bisa dilihat berarti betapa banyak pertanyaan-pertanyaan orang yang masuk. Dan saya jawab, saya jadiin cold tweet. Kalau zaman sekarang namanya di Twitter thread ya, dulu cold tweet. Oh iya. Bisa diceritain nggak tuh Mas, prosesnya gimana? Memindahkan atau mengubah dari cold tweet menjadi buku? Gimana prosesnya Mas Erikar? Sebenarnya gampang sih, maksudnya kan ya efek digital ya, tinggal kan udah pakai hashtag. Tinggal tweet lama saya dicari hashtagnya, udah ketemu sendiri. Waktu itu kemudian dikompil, kirim berdasarkan case by case gitu. Kan di situ ada kibulan susu, ada kibulan sehat, ada apa. Ya itu dikompil, kirim. Nah, ternyata di editor Kompas dirubah lagi. Di PBK dirubah lagi, kompilnya lebih sederhana, bukan lebih sederhana, lebih gampang dibaca lagi, yang sangat bagus menurut saya gitu. Jadi lebih informatif buat orang. Tapi dari Mas Erikar kirimkan ke PBK bahasa di Twitter dengan bahasa buku, tentu ada perubahan dong? Nggak ada perubahan. Oh. Karena memang saya nge-tweetnya gayanya udah gitu, nulisnya udah gitu. Iya, termasuk yang di belakangnya itu ya. Kalau nggak suka, sila unfollow itu kayaknya di mana? Kalau zaman itu sih, saya kayak sebenarnya prinsipnya kan kayak gini. Tadi yang mungkin pertanyaannya jadi kayak pertanyaan Afifah gitu ya. Lu kan bukan dokter gitu. Lu bukan ahli kesehatan, kok lu berani ngomong kayak gini? Ya jawaban saya sama. Lu mau percaya syukur, nggak percaya bodo amat gitu loh. Nah, itu yang diterjemahkan dengan itu tadi, closing tweet-tweet kayak gitu.
Iya, baik. Oke. Mas Bobi, kita mulai baca pertanyaan. Di YouTube juga sudah ada. Ya, silakan Mbak Amanda. yang YouTube mau dan bertanya di YouTube juga boleh ya, nanti kita bacakan. Kita lihat dulu yang ada di Zoom dulu sini. ya. Silakan, Mbak. Wah, pertanyaan pertama serius banget ini. Dari Faisal Rahmi katanya. Bagaimana cara menjadi penulis buku yang profesional dan expert? Nah lo, gimana tuh Mas? Memang pernah punya cita-cita menjadi penulis yang profesional? Saya nggak tahu kalau saya udah expert. Baru nulis 10 sih. Duh, baru nulis 10. Gimana coba kita? Baru loh. Baru loh 10 itu. Gimana coba? Coba pengalaman pribadinya di-share nih Mas Erika buat penulis-penulis, calon-calon penulis ini. Yang pertama kali suka nggak suka, saya nggak tahu apakah ini mutlak atau tidak, tapi menurut saya ya, berdasarkan kacamata saya sendiri, harus suka baca, wajib harus suka baca. Saya kemarin waktu itu saya udah pernah bicara sama Mas Bobi gitu ya, saya nggak pernah ikut dunia pendidikan yang berhubungan dengan sastra gitu, literatur, literasi. Sama sekali nggak pernah gitu ya. Saya nggak pernah sekolah jurnalistik. Saya bahkan nggak pernah ikut workshop, penulisan, pelatihan tuh nggak pernah sama sekali. Kenapa saya bisa nulis seperti itu? Kenapa saya bisa ini? Karena saya dari kecil bacaan saya, alhamdulillah banyak gitu. Puji Tuhan banyak sekali bacaan saya. Karena saya kan Gen X gitu ya, yang melalui masa di mana hiburan kurang. Masa kecil saya dilalui dengan transisi TV hitam putih ke TV berwarna. Bayangin TV berwarna, TV aja berwarna udah hebat gitu zaman saya. Dan saya ngalamin masa di mana televisi cuma ada satu. Bayangin TV cuma satu. Stasiunnya maksudnya ya Mas ya? Iya, televisi stasiunnya cuma satu. Zaman sekarang televisi aja bermasalah dengan ngadepin dengan platform TV online gitu ya. Entah YouTube, entah TikTok, itu aja. Zaman saya TV cuma ada satu. Buku adalah pelarian saya waktu itu. Dengan saya banyak membaca, ya tumpukan kata di kepala saya yang berubah menjadi kalimat tuh banyak sekali. Nah, ternyata waktu itu kemudian saya harus menjadi seorang penulis, yang saya sendiri sampai sekarang kalau dibilang penulis suka agak risih sendiri. Itu it's very handy dan sangat berguna. Jadi saya terbiasa. Nah, kalau tadi Mas Bobi sendiri yang bilang kan, nih dari Twitter ke buku kan bahasanya mestinya beda. Enggak, Mas. Bahasa saya di Twitter ya itu bahasa di buku. Itu nggak lewat editing itu. Iya. Jadi banyak baca. Itu satu. Kalau saya banyak baca. Terus kalau masalah expert ya harus kuasai dong apa yang kita mau tulis gitu. Makanya kalau saya dipanggil penulis, saya suka ketawa sendiri gitu, suka merasa risih. Kenapa? Karena menurut saya apa yang saya tulis tuh biasa banget. Karena saya nggak bikin. Kalau saya penulis fiksi gitu ya, walaupun saya dibesarkan dengan baca karyanya Enid Blyton, Agatha Christie gitu ya, baca tulisan-tulisan itu kan fiksional, gitu. Merangkai cerita, terus menuliskan dalam kalimat, itu menurut saya luar biasa hebat. Lah kalau saya kan cuma ngasih tahu doang, minum susu tuh nggak bagus karena begini. Gitu. Saya cuma ngasih tahu kalau minum teh pagi hari atau minum teh aja deh, itu nggak bagus karena 1 gelas teh sama dengan kehilangan 3 gelas cairan tubuh, bla bla bla. Itu kan hal yang faktual gitu. Kalau zaman sekarang mungkin bilangnya fitur gitu, semacam feature aja. Jadi menurut saya sih ya itu ya nggak keren-keren amat. Yang penting kamu punya pengetahuan di sana. Nah kalau kita memang mau menuliskan sesuatu yang sifatnya tentang fitur kesehatan, ya kita harus paham banget kesehatannya gimana. Bolongnya artikel-artikel kesehatan yang ada di masyarakat itu kan karena rata-rata yang menulis nggak paham. Mereka menulis tanpa pemahaman. Mereka menulis just based on
apalagi alur penyampaian media zaman sekarang kan beda sama zaman dulu kan. Reporter ngirim berita, diolah lagi sama editor, diolah lagi. Jadi zaman sekarang kan reporternya dia, editornya dia, yang upload juga dia gitu. Ya, makin ngaco lagi tulisannya. Nah akhirnya tulisan yang muncul kualitasnya buruk, dan ya itu kalau kayak gitu-gitu ya nggak bisa dong menjadi seorang penulis yang expert atau penulis yang handal. Dan jangan harap tulisan-tulisannya itu menarik orang untuk baca. Kalau saya sih lebih ke sisi itu. Jadi apa yang saya tulis itu adalah apa yang saya kuasai, dan saya bisa menuturkannya dengan baik berdasarkan tumpukan kosakata yang ada di otak saya, dan waktu dibaca orang jadi mengerti, dan waktu diaplikasikan dalam kehidupannya ada perubahan yang positif dalam kehidupannya dia. Konteksnya mungkin lebih ke sana. Iya, menarik ya. Mencatat ada 3 hal. Ini buat Fahmi dan rekan-rekan sejagat yang ingin belajar menulis dengan meneladani apa yang disampaikan oleh Mas Erikat. Pertama adalah baca, dan baca. Ya. Yang kedua, kalau Anda mau menulis, kuasailah apa yang ditulis. Begitu. Dan yang ketiga, aplikasikan. Nah, poin yang pertama saya sampai katakan 3 kali, saya sangat yakin kalau Anda ingin mau menjadi seorang penulis yang hebat, Anda harus baca. Saya sendiri sudah membuktikan di mana anak-anak saya, Krista dan Kristo itu, mereka punya daya baca yang luar biasa seperti Mas Erikat, sehingga mereka punya kemampuan menulis yang luar biasa. Saya tidak percaya bakat, tetapi saya percaya bahwa kalau orang rajin membaca, pasti bisa menulis. Begitu. Nah, bagi Fahmi dan rekan-rekan yang lain, pesan pertama ini, baca, dan baca harus Anda lakukan. Bila Anda ingin menjadi penulis profesional atau ahli. Gitu, Mbak. Saya ingin garis merahi apa yang disampaikan oleh Mas Erikat. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ya, saya masih baca dari Zoom. Ada Bonaventura, katanya dia pengikut akun Twitternya Mas Erikat Lebang. Katanya. Wih, ini dari anak Twitter ini. Apakah Mas Erikat mau menyadarkan masyarakat melalui buku-buku dengan lebih menjalankan pencegahan melalui gaya hidup sehat dibandingkan dengan pengobatan yang kadang tak mengobati sumber penyakit? Terima kasih Mas untuk semua sharing di Twitter yang sangat aplikatif tentang gaya hidup sehat. Katanya begitu. Ya, ini sih nggak aci, dia udah tahu saya duluan. Nggak aci katanya Bonaventura. Nah lo, kamu bilang nggak aci. Tapi benar, maksudnya. Tapi saya sih nggak ada niat menyadarkan ya. Berat ya Mas ya? Iya, kayaknya susah deh. Maksudnya kalau saya menyampaikan aja udah, that's it. Gitu. Karena kalau menyadarkan nanti akhirnya jadi baper kalau orang nggak mau disadarin kan. Banyak yang kayak gitu. Dong Mbak, biar kekinian dikit. Ya. Jadi nggak ada niat menyadarkan gitu. Lebih ke sisi menyampaikan informasi aja. Perkara mau sadar karena informasi saya, perkara informasi saya mau ditertawakan, perkara informasi saya mau nggak dianggap, ya bukan urusan saya lagi. Yang penting kan saya menyampaikan. Oh. Selalu gitu ya. Kalau bicara, bahkan tadinya saya tuh males, mesti gini. Dulu waktu ditawarin sama udah enggak sih ya sekarang, dulu sama orang PBK Mbak Tino waktu itu nawarin, Mas ini tweetnya dibukuin mau nggak? Saya sebenarnya agak malas gitu. Twitter dibukuin. Sebelumnya sih udah ada followers yang ngomong gitu, Mas tweetnya dikumpulin dong jadiin buku. Zaman itu kan mungkin buku masih sebuah ini ya, masih sebuah privilege. Saya ketawa aja, siapa yang mau beli gitu, siapa yang mau baca bukunya. Terus ya itu dari PBK Mbak Tino, sini Mas kita kumpulin. Hah, buat apa gitu. Nah, tadinya saya iya enggak gitu loh. Sampai kemudian terus ada teman saya yang juga jadi acuan teman diskusi spiritual, dia ngomong, pengetahuan yang nggak disedekahin, dia bilang, itu bisa jadi lebih berat tuh hukumannya daripada harta yang nggak disedekahin. Waduh, iya ya, bener juga ya. Ya udah. Ancamannya menohok banget itu ya. Ya, oh iya ya, bisa jadi ya, kayak jangan-jangan bener. Ya udah, ya that's the reason kenapa
Tapi niatan untuk menyadarkan sih nggak ada. Lebih ke sisi. Kayak sekarang Mbak Amanda bilang tadi, waduh kebiasaan saya minum teh. Saya dari tadi ngomongin nggak, Mbak minum teh itu jelek, itu enggak kan? Saya ya udah gitu, that's somebody's habit. Tapi kan saya udah nulis di buku itu efeknya minum teh itu apa atau apa. Kalau misalnya suatu saat nanti saya sama Mbak Amanda sarapan pagi dia minum teh, muka saya berubah aja enggak, Mbak? Menarik ini. Nothing tulusnya kayaknya kelas tinggi nih, kelas dewa ini. Nothing tulusnya. Iya, bukan nothing tulus, emang nggak ada yang lulus. Berbagi ya Mas ya. Konsepnya di Twitter itu awalnya berbagi ya. Karena tadi dibilangin takut dapat hukuman yang lebih berat daripada kalau nggak sedekah ya. Ya, sebenarnya iya juga. Ya, antara iya dan tidak sih. Maksudnya, ya masa sama pencipta urusannya untung rugi gitu loh. Tapi bener juga gitu loh. Kalau emang bisa nolong orang, ya kenapa enggak gitu. Masa saya fokus sama orang yang nolak, kan pasti ada yang nerima. Nah, yang nerima itu yang bisa mendapatkan berkah dari apa yang saya sampaikan. Jadi konsepnya lebih ke sisi itu. Jadi kalau menyadarkan sih kayaknya ketinggian buat untuk orang seukuran saya doang mah, wah jauh lah. Oke, baik. Bonaventura katanya kalau menyadarkan itu ketinggian ya. Jadi iya, bukan levelnya saya kalau bukan levelnya Mas Erika. Ya, Mas Bobi, silakan Mas Bobi, ada pertanyaan selanjutnya. Baik, ini dari YouTube ada satu pertanyaan dari Rita Priyambodo, ya. Makanan dan gizi yang seimbang sudah berusaha dilakukan. Apakah stres dan luka hati yang terpendam bertahun-tahun dapat menimbulkan penyakit di kemudian hari? Gawat ini pembahasannya ini. Makanan Stres dan dan luka gizi hati yang- loh. Saya orang yang bilang tidak. Seringkali stres itu lebih ke sisi kambing hitam aja. Karena nggak paham gitu loh. Karena nggak paham harus melakukan apa. Karena nggak ngerti dengan apa yang dilakukan dalam hidupnya. Terus dia jadi jatuh sakit. Sementara yang menjadikan dia sakit itu nggak ketahuan apa kan? Karena gaya hidupnya sorry ya Mbak, bukannya jadiin lo contoh. Bukannya gue berusaha menyadarkan lo, tapi ini lebih ke sisi buat contoh aja gitu. Jadi kayak orang tanpa sadar makan sarapan minum teh tiap pagi, itu kan sebenarnya dia lagi bikin penyakit di tubuhnya. Kalau suatu saat nanti dia tekanan darah tinggi, kalau suatu saat dia nanti bermasalah sama jantung, kalau nanti dia bermasalah dengan saluran darah ke otaknya, itu kan lebih ke sisi kenapa ya gara-garanya ya? Waduh kok bisa kayak gini? Nah yang paling gampang disalahkan itu stres. Karena memang waktu kita stresnya lagi tinggi ya, kita kan detak jantungnya lebih cepat, asam lambung diproduksi lebih banyak, tubuhnya lebih. Tapi stres itu kan sebenarnya one hit gitu loh, one punch gitu ya. Bum 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 bum. Dia jadi masalah kalau bum 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 terus gitu. Tapi tanpa stres kita nggak bisa hidup. Usain Bolt nggak akan bisa lari 9,58 detik per 100 meter kalau dia nggak pakai stres larinya. Kalau dia nggak stres dikejar lawan, kalau dia nggak stres untuk memecahkan rekor, dia nggak akan pernah sampai rekornya segitu. Itu sebenarnya fungsi stres. Makanya kan reaksi tubuh manusia untuk menghadapi stres itu istilahnya fight or flight. Jadi di saat hipotalamus, pituitary, kelenjar adrenal yang bekerja sebagai sebuah kesatuan yang menghasilkan energi lebih, fokus lebih, itu kan sebenarnya fungsi dasar dari stres. Nah, stres yang disalahkan, kenapa sering disalahkan kayak gitu? Karena orang kadang-kadang nggak paham. Even dokternya sendiri nggak paham, ini orang sakit gara-gara apa gitu. Yang paling gampang disalahin stres. Nah, yang menarik adalah orang yang jaga pola makannya dengan baik, orang yang makan sesuai aturan, orang yang makan sesuai hitahnya sebagai manusia, itu nggak gampang stres. Oh ya? Saya pelaku food combining misalnya. Saya punya teman, buku ke-10 saya, itu ceritanya real. 10 tuh yang mana? Ini? Yang yoga dan food combining. Oh. Bukan. Yoga dan food combining. Bukan PBK, Mbak. Bukan PBK. Ada beberapa. Oke. Ya.
itu bercerita tentang teman saya, sahabat saya sendiri, yang dirundung stres berkepanjangan. Sampai di titik dia bahkan berpikir untuk bunuh diri. Tapi waktu dia diskusi depan saya ngeliat makanan, saya ketawa sendiri. Ya iyalah, masalah lu nggak beres-beres, yang lu makan kayak gitu, yang lu minum kayak gitu, saya bilang kayak gitu. Saya bilang gitu sama dia. Ya udah, dia patuh sama saya, dia kerjakan apa yang saya sampaikan. Butuh waktu 3 hari prosesnya, dan karena dia kan kecanduan kopi. Ya saya bilang sama dia, itu salah satu poin saya gitu ya. Selama lo masih bergantung sama kopi, jangan harap bisa lepas dari stres. Jadi 3 hari itu dia mengalami masalah berat. Tubuhnya berusaha melepaskan detoksifikasi gitu, dikafeinisasi dari kebutuhan tubuhnya akan unsur yang biasa muncul. Hari kedua berat banget buat dia, hari ketiga berat, dan saya menanggapinya juga bercanda-bercanda gitu. Tapi yang lucu adalah dengan tingkat stres dia yang tinggi, menghadapi lelucon saya, reaksi saya bercanda, dia biasa aja. Berarti kan ada suatu improvement dalam kehidupannya. Hari ketiga, waktu itu masih zaman SMS. Dia SMS saya pagi-pagi, asli norak dan lebay banget buat saya gitu. Dia nulisnya, gue nggak pernah nyangka bahwa langit sebiru ini. Gue nggak pernah nyangka bahwa di rumah gue tuh gue bisa dengerin kicauan burung. Gue nggak pernah nyangka bahwa hidup tuh ternyata sangat indah. Bayangin 3 hari doang dengan dia mengubah makan. Dan reaksi saya waktu itu sih lebih bercanda, tetap bercanda gitu. Selama ini aja lu budek. Lo mungkin rabun senja kali, nggak tahu kalau matahari kalau langit itu biru. Pokoknya saya bercanda-bercandain gitu. Tapi dia menyikap dengan kata lain apa? Masalahnya tetap sama. Masalahnya sama persis. Yang beda apa? Cara dia menyikapi masalah tersebut dengan apa? Dengan realistis, dengan mengubah pola makannya dia. Jadi dengan makan yang benar, stresnya bisa dikendalikan. Keren kan? Udah makan benar, kesehatannya terkendali, kualitas hidupnya terjaga, stres juga terjaga gitu. Nggak merusak. Jadi kalau ada orang pertanyaannya kayak gitu, apakah karena stres penyakit saya nggak sembuh-sembuh? Enggak, bukan stresnya. Pola makannya nggak benar. Tapi saya selama ini menjalani pola makan sehat. Berarti belum sehat pola makannya. Dikira sehat, padahal nggak sehat. Nah, itu banyak. Nah, itu ya, pola makannya dikirain sudah sehat, taunya belum gitu. Jadi kambing hitamnya adalah stres dan si luka hati tadi yang terpendam gitu. Exactly. Oke. Jadi mungkin harus bagaimana pola makan yang sehat, Mbak? Bagaimana pola makan yang sehat ya? Saya pikir perlu baca buku-buku ini ya, buku-buku besar. Ya karena banyak mitos-mitos yang selama ini ada di dalam pikiran kita sehingga kita salah begitu kan, kayak tadi bubur gitu kan. Ya. Tapi balik ke masalah misalnya Mas Bobi ditanya gitu, gimana Mas makan sehat dong? Orang kayak Mas Bobi kan masih bilang, saya udah makan sehat kok. Just because of belum ada penyakit yang muncul kan. Gimana sarapan? Saya sarapan bubur. Pasti nggak pernah. Misalnya Mbak Amanda udah hidup sehat belum? Selama ini baik-baik aja makan sehat. Misalnya ya gitu. Misalnya ada masalah penyakit, terus gimana makannya selama ini? Saya makannya baik-baik aja, sehat-sehat aja. Without knowing bahwa apa yang dimakan, apa yang diminum sebenarnya yang rusak kesehatannya kan. Nah, tujuan saya nulis kayak gini kan sebenarnya saya lihat kayak gitu. Iya, betul. Ya. Tapi memang bukunya Bang Manda dan Mas Erika. Ya, silakan Bang Manda. Enggak, aku tadi cuma mau mengutip bukunya Mas Erika tuh memang kalimatnya lucu-lucu gitu. Jadi membuat orang tuh kayaknya lebih mudah untuk mengerti ya, mungkin tertohok-tohok, tersinggung-singgung sedikit gitu, tapi tapi at the end mah diketawain aja. Oh iya bener ya, kurang ajar nih gua banget gitu kan. Iya, banyak yang kaget gitu. Dari buku Mas Erika yang paling saya suka buku yang pertama ini, Mitos dan Fakta Kesehatan ya. Mengapa saya katakan saya suka? Karena di dalam buku ini Anda menjelaskan mengenai sistem pencernaan manusia, ya bagaimana juga tentang pola makan yang sehat, ya tentang sayur-sayuran dan sebagainya yang selama ini menjadi buat kita begitu ya. Nah, dengan Anda paparkan di dalam buku ini secara lebih lengkap, oh ternyata begitu toh. Maka juga saya jadi akhirnya paham.
oh ternyata yang namanya bubur itu bukan makanan ringan, karena ya saya kasih bocoran, kalau kasih bocoran nanti orang beli bukunya gitu ya Mbak Amanda ya. Iya. Oke, ada pertanyaan lagi Mbak Amanda? Oke, kita lihat di Zoom lagi berarti ya. Kembali ada Pak Andriono. Waduh, Pak Andriono ada 3. Saya bacakan, saya pilih dulu ya Pak Andriono ya. Jadi yang sebelum pertama, dibacakan Mbak Amanda, kita harus mengingatkan Mas Erikar, pilih 3 penanya yang terbaik ya Mas. Oke. Terlepas jangan Afifah tidak masuk, jadi 3 penanya terbaik yang akan pertanyaannya nanti akan diberikan hadiah oleh PBA. Gitu. Silakan Mbak Amanda. ya baik. Pak Andriono ya, pertanyaannya, apa betul pola makan nasi lalu makan buah itu salah? Di Amerika ada wanita yang umurnya 100 tahun lebih, dan salah satu resep panjang umur adalah mengurangi makan malam yang berat. Itu, apakah pengaruh makan malam berat itu untuk kesehatan buruk gitu maksudnya? Kemudian di Inggris dan di Jepang kan ada kebiasaan minum teh, dan teh hijau itu kabarnya menyehatkan. Menurut Mas Erikar bagaimana katanya? Silakan Mas. Ada satu lagi. Apa pengaruh puasa terhadap peningkatan imun? Oke, kalau yang pertama, pola makan nasi lalu makan buah salah banget. Udah saya jelasin tuh di mitos dan fakta. Yang ini. Yang pertama. Nah, betul. Udah dijelasin di situ. Jadi buah itu ya secara sederhananya lah, gula buah itu punya sifat agresif yang merusak apapun yang dicerna secara bersamaan. Jadi kalau kita makan terus baru makan buah, ya apa yang kita makan buahnya rusak, yang dimakan juga ikut rusak. Dari situ lahir pemahaman salah bahwa makan buah bikin sakit lambung. Bahkan even dokter aja banyak yang percaya kayak gitu. Jadi jangan makan buah dalam keadaan perut kosong. Jangan makan buah kalau lagi sakit lambung, atau lagi jangan makan buah nanti sakit perut. Bahkan ada yang kayak gitu. Ya itu lahir dari pemahaman bukan salah buahnya, bukan salah makanannya, tapi cara makannya yang salah. Makanya kan salah satu ilmunya food combining yang diajarkan itu adalah bagaimana caranya jadi sehat dengan mengkonsumsi makanan yang tepat, tapi sesuai dengan cara kerja sistem cerna kita. Gitu. Bukan cuman makan nasi merah sehat, makan tahu sehat, makan tempe sehat, makan sayur sehat, makan buah sehat. Sehat, bener. Tapi kalau dimakannya barengan, jadi nggak sehat. Jadi kita tahu caranya bagaimana. Terus apa betul makan yang benar makan itu udah ya. Betul, makan malam berat itu loh. Katanya ada yang ini aja pertanyaannya kan sebenarnya udah rancu sendiri. Di Amerika ada wanita umur 100 tahun lebih dan salah satu resep panjang umur adalah mengurangi makan malam yang berat. Tapi pertanyaannya dia, apa pengaruh menghindari makan malam berat? Itu salah banget kan, beda. Mengurangi makan malam dan menghindari makan malam adalah 2 fakta yang berbeda total. Mengurangi makan malam itu benar. Maksudnya mengurangi porsi makan malam. Kenapa? Karena kan dekat dengan waktu tidur kita. Kita harus selalu tidur dalam keadaan perut yang kosong, perut yang ringan. Gitu. Karena ya energi tubuh kita dipakai untuk yang lain waktu kita tidur. Tapi salah banget kalau konteksnya menghindari makan malam. Yang benar makan malam di waktu yang tepat dengan porsi yang tidak terlalu berat supaya kita bisa tidur dengan nyaman, tidur dengan benar. Gitu. Itu 2 hal yang berbeda total antara menghindari dan mengurangi. Jadi harus lebih jelas persepsinya. Nah, kalau makan malam sesuai dengan jamnya, sesuai dengan porsinya, sesuai dengan apa yang dimakan, itu benar, itu salah satu syarat untuk menjadi sehat. Oke, pertanyaan yang keduanya, di Inggris ada kebiasaan minum teh dan teh hijau kabar. Nah, ini kata kabarnya kan sifatnya nggak jelas ya. Kabarnya itu kan sesuatu yang sifatnya subjektif. Sesuatu yang sifatnya abu-abu, gitu, abstrak. Ya, kalau saya sih simple, selalu mengacu pada hal-hal yang sifatnya faktual gitu. Nah, salah satu acuan saya ada dokter gastroenterologis gitu ya dari Jepang, namanya Dr. Hiromi Shinya. Itu dia bikin penelitian dia memaparkan, dia bukan membuat penelitian sekedar bikin penelitian gitu. Dia gini.
Dia udah ngelihat 300.000 lebih isi perut manusia. Dia Wow. ngelihatnya selama 50 tahun karirnya sebagai dokter, lebih. Dia lihat isi perut manusia dan dia kan prakteknya tuh 6 bulan pernah gitu ya. Sampai sekarang sih udah ketuaan, umurnya 85 tahun udah nggak lagi. Tapi dia sempat saking sehatnya, dia itu bisa kerja 6 bulan di Tokyo, 6 bulan di New York. Jadi isi perut manusia yang dia teropong pakai kolonoskopi dan endoskopi itu kan bukan cuman orang Asia doang, orang Jepang doang, tapi multi ras, multi culture dia lihat. Semua sama menurut dia. Orang yang ususnya sehat pasti badannya sehat. Orang yang ususnya jelek pasti badannya jelek. Pasti badannya sakit gitu. Pasti sakit. Nah, muncullah kemudian dari dia sendiri orang Jepang loh, dia yang ngomong. Orang yang rutin minum teh, orang yang rutin minum teh hijau terutama, itu dinding ususnya semua rusak, jelek. Bahkan dia secara spesifik bilang, di Jepang tuh ada profesi terhormat pencicip teh. Semua pencicip teh yang jadi pasien saya, ususnya rusak. Nggak ada yang sehat. Ya udah mau dibilang, walaupun memang ada penjelasannya ya, kan yang sehat, yang antioksidan yang spesifik dari teh hijau itu namanya tanin. Tanin ini punya tapi sayangnya tanin ini waktu masuk ke tubuh manusia mudah teroksidasi, mudah rusak gitu ya. Yang dilakukan adalah mengikis dinding membran pelindung usus. Terkikis, jadi gampang luka. Ya nggak heran kalau orang yang rutin minum teh kemudian jadi ususnya gampang luka, seperti yang dipaparkan oleh Dr. Shinya. Jadi kata kabarnya, katanya, dengar atau yang lebih general lagi, lebih luas lagi, ada yang bilang kayak oh kan orang Cina sehat-sehat, orang Jepang sehat-sehat. Dari mana? Kita lihat dulu angkanya. Orang Jepang memang di Okinawa itu adalah penduduk dengan usia centennial 100 tahun ke atas, terbanyak di dunia 100.000. Tapi keluar dari Okinawa, sama aja orang Jepang juga penyakitan. Jadi kita harus berbicara hal sifatnya faktual, objektif, gitu. Jangan yang sifatnya subjektif. Apa pengaruh puasa terhadap peningkatan imun? Nah, tuh tadi Mas Bobby megang bukunya saya tuh, puasa Ramadan dan puasa-puasa lainnya. Nah, itu Mbak Amanda pegang. Di situ saya cerita tentang puasa, tapi dari sisi yang lebih aplikatif gitu. Kan selama ini penjelasan puasa sebenarnya salah kaprah ya, mengistirahatkan sistem cerna, yang paling umum sih mengistirahatkan sistem cerna lah, mengurangi ekspos terhadap makanan-makanan buruk, bla 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 gitu. Sebenarnya itu nggak terlalu salah, tapi pada prinsipnya sistem cerna kita nggak pernah istirahat, dia kerja 24 jam. Gerakan peristaltik usus mau bergerak terus, mau ada yang dipijit, mau ada yang enggak, mau ada makanan yang digerakin enggak, dia gerak terus gitu. Tapi terus bicara mengistirahatkan sistem cerna selama puasa kadang-kadang nggak benar juga gitu. Kenapa? Misalnya saya sebagai Muslim puasa di bulan Ramadan, sahur dulu sebelum saya kenal food combining, itu kan semangat sahurnya kayak nggak makan setahun. Iya. Sahur, meja makan harus penuh. Begitu buka, semangatnya apa? Semangat balas dendam kayak nggak makan 2 tahun. Gitu kan. Meja makan juga harus penuh. Iya. Itu di mana sistem cernanya beristirahat? Gimana pertanyaan di bawah ini bisa muncul pengaruh puasa terhadap peningkatan imun? Nggak akan. Puasa model gitu nggak akan meningkatkan imun. Puasa seperti itu nggak akan membuat kita sehat. Ibu saya dokter. Waktu masih muda saya benci banget sama fakta bahwa karena ibu saya masih muda, waktu itu dokter umum, ibu saya kebagian jatah jadi dokter jaga selama Lebaran. Jadi ibu saya cuma sholat Id di rumah, habis itu langsung ke rumah sakit. Jaga. Dan itu pasiennya, dia pulangnya malam. Kenapa? Pasiennya banyak banget pas lagi Lebaran. Dan itu jadi sampai sekarang. Lah gimana caranya puasanya bisa meningkatkan imun? Nah, di sini di buku itu saya paparkan bahwa seni yang terlupakan dari seni sehat, bahkan oleh dunia kedokteran sendiri, adalah seni melaparkan diri. Ada seorang gastroenterologis terkenal, dulu nulisnya bukan buku kesehatan, nulisnya buku spiritual. Namanya Dr. Maurice Bucaille. Itu dia nulis fenomena bahwa makhluk hidup itu punya kecenderungan untuk melaparkan dirinya saat mereka sakit. Kenapa?
Karena di saat itu adalah salah satunya alasannya adalah tubuhnya menghemat energi supaya energinya bisa surplus dan dipakai untuk menyembuhkan dirinya. Hampir semua makhluk hidup seperti itu. Dan manusia, dan sebenarnya, nah ini dia konyolnya lagi. Karena seni sehat itu kan yang diketahui orang cuman, ayo makan ini supaya sembuh, ayo makan ini supaya sehat, ayo minum susu supaya tinggi, ayo minum jahe supaya nggak batuk, ayo. Jadi makan makanan yang terapikal yang bersifat satu arah kayak gitu. Jadi orang lagi sakit yang kemudian kehilangan nafsu makan, sebenarnya itu kan sebenarnya proses dia untuk menyembuhkan diri. Dirusak sendiri oleh manusianya, dirusak sendiri oleh sekitarnya. Ayo kamu harus makan biar sembuh, ayo kamu harus makan biar sehat. Even di rumah sakit pun kayak gitu. Jadi bukannya difasilitasi supaya laparnya itu bisa menyembuhkan, malah dirusak fase itu dengan dikasih makanan. Nah kalau orang udah nggak mau makan, supaya dia bisa mau makan, nalurinya apa? Kasih makanan yang dia suka kan? Dikasihlah sop kaki kambing, dikasihlah sate, dikasihlah pizza, dikasihlah burger. Itu orang lagi sehat dikasih makan kayak gitu aja sakit. Apalagi orang sakit dikasih makan kayak gituan, mampus lah. Dalam keadaan. Dan korban terbanyak di mana? Lagi pandemi kayak gini, banyak sekali korbannya di sisi itu. Nah, puasa yang benar, ya puasa di mana tubuh, kan di situ saya jelasin bahwa kalau saat kita lapar, bahkan di sel kita ada efek namanya autofagi. Jadi kayak tubuh mendaur ulang sampah yang ada dalam sel, ada bagian sel namanya lisosom, dia bekerja keras untuk mendaur ulang sampah yang ada dalam sel. Jadi orangnya jadi segar, jadi kuat. Nah itu kan salah satu manifestasi dari puasa juga. Itu kan menjelaskan kenapa, salah penjelas lagi kenapa kalau makhluk hidup, hewan, manusia gitu ya, waktu dia lagi sakit, dia melaparkan diri. Itu juga salah satu penjelasnya. Konteksnya sih, tapi itu baru bisa terjadi kalau puasanya dilakukan dengan benar. Nah, itu dia, kalau dilakukan dengan benar. Nah, untuk teman ngobrol yang tertarik dengan buku-bukunya Mas Erika, tadi sudah kita tunjukin dari tadi, itu di kolom chat sudah diberikan linknya ya, untuk mendapatkannya di Gerai Kompas. Ada diskon pastinya, cuman saya nggak hafal berapa-berapa, silahkan diklik sendiri, siapa tahu cocok dengan kebutuhan. Tapi oh ya, sebelum habis ini saya mau nanya ke Afifah lagi ya kalau masih ada pertanyaan. Tapi sebelum itu saya mau nanya, Mas, ini yang mitos dan fakta itu harus dibaca satu dulu apa bisa langsung kedua? Boleh kedua, cuma kedua lebih advance lah. Rasanya saya memang harus satu dulu kayaknya. Ya di mana-mana satu dulu kali. Satu dulu. Nah, jadi teman ngobrol kalau yang mau ini ya kalau dibaca juga nggak mati sih. Tidak mematikan sih teman ngobrol katanya kalau baca yang kedua, tapi kalau untuk lebih paham alangkah baiknya dimulai dari yang pertama. Karena saya juga tadinya karena Mas Bobi baca yang pertama harusnya saya yang kedua. Cuman ketika saya baca depan-depanan kayaknya saya harus baca yang pertama. Jadi kita berdua baca yang pertama gitu ceritanya. Apa Mas Bobi mau nanya apa? Nah, ini Mbak, tadi yang berkaitan dengan masalah teh itu disinggung oleh Mas Erika di dalam bukunya yang kedua ya, mitos dan fakta kesehatan yang kedua, dan secara khusus dia mengulas di dalam halaman 25. Di situ ditulis teh bersifat diuretikal, dehidrasi terjadi konstan dan secara akumulatif rusak tubuhnya. Ini menarik. Dan lebih menarik lagi tadi di kalimat ini atau paparan ini ada di dalam bab 6 yang berjudul sehat itu sederhana. Sederhana dan mungkin juga bisa dikatakan kalau kita mau menjaga lebih murah daripada kita pengobatan atau kuratif tadi. Nah, salah satu yang lebih murah ya supaya Anda paham, belilah buku ini karena buku ini akan mendapatkan diskon. Nah, tapi menurut saya menarik artinya saya sendiri menjadi paham tentang masalah pencernaan, masalah hal yang lain begitu. Oke Mbak, pertanyaan selanjutnya ada Mbak? Kita kasih Afifah dulu kali ya, kan penanya tamu boleh dua kali bertanya. Mana Afifah? Masih ada yang mau ditanyain nggak Afifah? Masih dong Mbak, masih ada dong Mbak. Oke, aku pengen nanya, selama Mas Erika nulis gitu,
pernah nggak merevisi ataupun mengubah pernyataan atau tulisan yang pernah Mas Erikar bagikan? Karena kan isu yang Mas Erikar bagikan itu isu kesehatan yang pasti selalu update, ada penemuan baru, ada ini baru, ada segala macam. Itu apakah pernah direvisi atau pernah diubah statementnya atau gimana gitu? Pernah nggak seperti itu? Dan kalau misalkan pernah, apa waktu itu yang pernah dirubah? Terima kasih. Sama-sama. Kalau ngerevisi buku sih nggak pernah ya, karena rata-rata yang saya tulis kan sifatnya mendasar, hal-hal mendasar yang nggak diketahui orang, dan itu nggak berubah gitu loh, bahwa manusia itu pada prinsipnya adalah vegetarian, manusia itu nggak cocok dengan susu, misalnya itu kan hal-hal yang nggak berubah, faktual. Tapi kalau saya salah nulis pernah, tapi tulisan saya di blog ya, saya pernah nulis waktu itu mungkin ya karena semangatnya masih menggebu-gebu gitu, masih itu. Saya pernah nulis yang pertanyaannya tadi di awal juga sih, bahwa kalau makan buah sesudah makan itu efeknya berburuk. Nah, waktu itu saya pernah menulis dengan kata yang agak bombastis, lebay gitu. Saya nulis dengan kata bisa meracuni tubuh. Sebenarnya bukan racun dalam konteks kayak minum racun tikus atau minum obat nyamuk gitu ya. Tapi lebih ke sisi dia akan berbalik gitu. Poisoning, ya bahasa Inggris poisoning dengan racuni dalam bahasa Indonesia kan derajatnya beda. Kalau poisoning di bahasa Inggris mungkin levelnya lebih ringan ya, pelan-pelan, akumulatif merusaknya. Kalau di Indonesia meracuni kan sama aja bikin orang mati gitu. Jadi itu saya koreksi kalimatnya. Jadi ada beberapa yang ngebalikin ke saya, Mas katanya kalau makan buah habis makan bisa diracun buat badan. Hah, kapan ya gue ngomong kayak gitu ya? Terus ada yang ngasih kutipan di blog saya. Oh iya, berarti salah. Nah, itu yang saya koreksi. Tapi kalau yang lain sih nggak pernah. Oke, itu ya Afifah ya. Masih ada lagi nggak? Udah? Saya mau nanya satu lagi nih. Boleh nambah, boleh. Kalau misalkan nulis gitu ya tentang isu kesehatan ataupun isu-isu yang istilahnya saintis, pernah nggak ngerasa ngeblank gitu pas waktu Mas Ikrar blank, kayak nggak bisa lagi nulis, kayak nggak tahu lagi mau nulis tentang apa nih gitu, entah itu di buku ataupun di Twitter gitu. Pernah nggak ngalamin hal itu, dan apa yang Mas Erikar lakukan gitu? Kalau Twitter nggak pernah. Kalau buku sering mampus. Kalau buku tuh sering banget di depan komputer bengong sampai komputer dimatiin karena nggak tahu harus nulis apa, tuh sering banget. Dan apalagi zaman sekarang ya, zaman sekarang tuh susahnya minta ampun nulis karena distraksinya kebanyakan. Jadi yang saya lakukan ya mau nggak mau harus fokus sama daftar pustaka. Kalau zaman dulu kan belum secanggih sekarang nih. Zaman dulu Google, zaman saya nulis buku-buku ini tahun 2011-2012 itu, Google belum secanggih sekarang gitu. Masih bahkan Google dulu masih kayak punya pesaing-pesaing. Ada nama mama.com atau apa gitu, masih ada. Kalau sekarang sih nulis kayaknya gampang ya, tinggal buka Google terus udah dapat materinya. Tapi kalau blank doang mah sering banget. Nah, caranya gimana? Pertama fokus. Buku saya tentang detoksifikasi, bukan PBK yang terbitin, itu saya menyepi ke Bali waktu itu. Saya seminggu di Bali, soalnya udah hampir setahun lebih nggak selesai. Penerbitnya nanyain mulu, gitu ya udah. Jadi saya nyepi, fokus, bawa literatur, jadi bukunya. Nah, salah satu cara kayak gitu. Tapi kalau zaman sekarang mungkin lebih gampang ya, nulis tuh lebih gampang sih. Maksudnya tinggal sediain waktu, nyari literatur backupnya juga udah nggak susah sekarang, tinggal tulis topik di Google muncul banyak banget. Even sampai jurnal-jurnalnya di Google udah bisa ditemuin kan. Jadi lebih gampang kalau nulis, jadi penulis di zaman sekarang tuh lebih gampang dibanding dulu-dulu. Mungkin yang dimaksud kalau lagi blank gitu kali, Mas. Iya. Pernah nggak? Iya, maksudnya salah satu cara jadi kalau saya blank tadi itu salah satu ininya saya nyepi. Tapi zaman sekarang blank,
tinggal ketik topik yang kita mau aja di Google. Kadang-kadang keluar berbagai macam ini kan, berbagai macam ini. Nah, dari situ kita bisa dapat inspirasi. Oh, bisa bahas dari titik ini nih, bisa bahas dari sini nih, bisa. Ini nggak ngajarin jadi plagiat ya, tapi ngajarin untuk kita ngelihat berbagai macam perspektif. Ya. Kayak nulis tentang susu gitu ya. Bad things about milk. Tulisnya di Google. Nanti muncul banyak. Nah, dari situ kan kita bisa ngambil, oh, angle-nya bisa dari sini, angle-nya bisa dari sini, angle-nya bisa dari sini. Itu kalau itu bisa jadi perspektif yang berbeda-beda untuk menghasilkan sebuah tulisan. Tapi balik lagi, Mbak, saya kan penulis ece-ece, bukan penulis kelas narasi fiksi yang hebat gitu. Jadi kalau saya mungkin jalan keluarnya lebih gampang. Kalau misalnya Mbak Afifah bicara dalam konteks menulis fiksi, novel misalnya, terus blank, ya teknik saya mungkin nggak terlalu ngefek. Gitu. Mungkin lebih ngefek datang ke tempat umum, lihat orang pacaran, nah itu mungkin lebih inspiratif. Iya. Mas Kan dia saya kasih contohnya, kalimatnya suka aneh-aneh kan Mas Erika ini. Mbak Amanda, saya mau melanjutkan ya apa yang ditanya oleh Afifah. Tadi katanya kembali menyepi untuk ketika menghadapi blank. Lalu apakah royalti yang didapat dari buku itu mengalami titik impas dengan pengeluaran kembali, gitu Mas? Susah dia jawabnya juga tuh, sampai ketawa. Kalau hitung royalti mah lama, Mas. Oh, iya. Jadi ya rugi dong saya kalau ngikut jejak Mas Erika ya atau Afifah ke Bali untuk nyepi biar dapat inspirasi, nggak balik modal dong. Iya sih, Jadi, kalau ngitung dari royalti nggak balik, Mas. Lama baliknya. Jadi sebenarnya Mas Bobi, sarannya adalah carilah cara ngabur, cara nyepi yang paling sesuai untuk diri masing-masing. Tapi dari buku itu kan gue bikin acara offline banyak, Mas. Nah, itu untung, balik modal banget. Oh, gitu. Artinya balik modal juga dong ya? Balik. Even dari royalti juga balik modal. Ya, Tapi lama. Iya. Mas, kita balik ke Zoom, Mas. Sudah banyak kok pertanyaannya itu. Ya. Silakan Mas Bobi. Silakan Mbak Amanda. Ini saya ada satu pertanyaan ini Mbak. Bukan di Zoom. Dari Uca namanya. Dia juga penanya, dia juga anggota komunitas kita PBK, numpang tanya, ada kesulitankah hibrid dari menulis panjang, blog pas multiply ke microblogging Twitter yang sekali post cuma 144 karakter lalu nulis buku? Banget. Saya harus gimana nih kesulitannya? Takes time buat saya. Jadi multiply kan di Indonesia sekitar tahun 2000 saya makanya 2005 sampai 2007 sih. Terus saya buka Twitter 2009. Itu gagap banget mindahin ke microblog cuman segitu banyak. Saya baru punya formatnya tahun 2011. Oh, hari enaknya gini ya. Itu pun nyontek ya. Waktu itu nyontek dari salah satu teman saya gitu, namanya Mas Ulil Absyar Abdallah. Itu dia punya format cool tweet yang sekarang dibilangnya thread. Itu dia punya format cool tweet dan oh iya bikin cool tweet kayak gini aja ya. Ya udah. Dari blog panjang ke microblog saya tinggal ngikutin formatnya dia. Jadi sebenarnya lebih gampang ya. Lebih gampang jadi kadang-kadang kan yang jadi masalah tuh kalau nulis panjang tuh kan bunga kalimatnya gitu, supaya kalimatnya terdengar enak tuh kan yang harus dirangkai. Microblog kan justru nggak perlu gitu-gituan gitu, harus to the point. Tap dan kadang-kadang jadi jauh lebih gampang untuk diaplikasikan. Makanya nge-tweet sih asik-asik aja ya, cuman emang udah zamannya udah lewat sih Twitter. Jadi kayaknya udah kalau dipelajari zaman sekarang terus terinspirasi kayaknya udah agak terlambat ya, karena udah lewat lah masa Twitter.
Ya bisa sih, cuman untuk jadi pemula terus bisa dapat animo kayak dulu udah enggak. Sekarang lebih gampang bicara pakai bahasa gambar, video dan lain sebagainya. Ya. Baik. Gimana, Pertanyaan Mas? selanjutnya dari Ainur Yakin, Mas Erika. Izin mau bertanya, untuk tulisan yang biasa dimuat itu karena apanya? Apakah karena susunan kata, kalimat, atau memang bahasa tersusun rapi secara sistematis? Karena saya sering kirim karya ilmiah atau karya sastra ke media, baik ke Kompas atau yang lainnya. Itu sulit sekali di post, nggak tahu karena apa. Adakah cara atau tips yang bisa karya tersebut mudah artinya maksudnya dibuat begitu ya? Karena apa yang saya tulis kadang tidak sesuai dan tidak layak atau tidak enak dibaca. Oke, itu dua Ainur Yakin. beda ya. Itu dua hal berbeda. Tapi kalau misalnya untuk tulisan dimuat atau apa segala macam sih, ya itu urusan penerbit ya biasanya, ketertarikan penerbit. Tapi kalau saya sih lebih ke sisi ini. Ya, kalau saya dibesarkan di dunia pemasaran, topik hal apapun di dunia ini bisa menjadi pakai tanda kutip laku. Kalau ada yang beli. Dan saya rasa dalam dunia penulisan pun sama. Secanggih apapun tulisan kita, sekompleks apapun pemikiran kita, seindah apapun kita rangkaikan dalam bentuk cerita, kalau nggak ada yang baca, buat apa? Dengan kata lain, kalau mau menulis dan kalau mau membuat ketertarikan orang untuk memuat tulisan kita, ya kita harus cari tahu dulu pangsa pasar yang kita mau seperti apa. Kira-kira tertarik nggak mereka sama tulisan kita? Bikin karya ilmiah, karya sastra, kalau nggak menarik untuk dibaca, ya percuma gitu. Orang juga ngapain muat. Jadi kita harus mikir dulu pangsa pasarnya mau kayak apa, yang kita sasar kayak apa gitu. Kalau saya sih ya tadi Mbak Amanda udah bilang aneh, jawaban saya suka enaknya sendiri gitu karena kayak nggak peduli gitu. Itu benar, tapi untungnya kebetulan apa ya topik yang saya berikan kan pangsa pasarnya ada, orang yang mau sehat, orang yang bosan sakit. They'll do everything to be healthy gitu. Banyak banget orang-orang di dekat saya, di komunitas saya yang melakukan apapun. Mas Erick ngomong apa deh, suruh lompat ke jurang gue kerjain deh. Supaya gue sembuh. Berarti kan ada pangsa pasar saya. Nah, kalau yang saya sih nembaknya lebih ke sisi yang lebih sederhana. Ini sebenarnya masalahnya Mbak Ainur Yakin ini itu masalah kira-kira 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu ya. Dimana untuk supaya tulisan kita terekspos, kita butuh media yang besar. Media cetak, pokoknya media publik yang besar. Zaman sekarang kan udah ada sosial media. Buah pemikiran kita, sekonyol apapun, sebloon apapun, itu udah ada wadahnya untuk dilempar ke publik lewat sosial media. Memang nggak banyak platform kecuali blog, ya blog selalu ada ya, Blogspot atau apapun gitu, atau WordPress atau apapun itu selalu ada. Tapi sosial media kayak Facebook tuh ngasih space untuk kita bikin tulisan yang panjang. Blog ya tentu saja gitu. Nah, itu kan tulisan-tulisan itu berapa banyak sih? Bahkan sekedar status saja, status di sosial media itu bisa bikin orang jadi luar biasa terkenal. Bahkan sekarang muncul lagi istilah baru kan namanya pemanjat sosial gitu, social climber. Bikin status sekontroversial mungkin, sehancur mungkin, yang penting namanya jadi terkenal. Habis itu kalau dia mau menulis yang berbobot ya bisa aja, banyak kan orang kayak gitu. Bahkan ada yang orang yang terkenal lewat plagiatisme gitu. Jadi ngambil tulisan-tulisan yang bagus tapi nggak terekspos baik, ditulis ulang sama dia. Terkenal sampai dipanggil presiden segala katanya. Nah, cara ini kan bisa menjadi inspirasi juga buat kita mau menyampaikan tulisan kita, artikel kita ke publik. Dan kalau nanti kita udah terekspos baik, dalam kasus saya misalnya ya,
Kan terbalik, bukannya saya ngirimin naskah ke Kompas dulu kan, Kompas yang PBK yang nyamperin saya untuk ambil naskahnya. Jadi I think it is way much easier di zaman sekarang untuk menjadi penulis yang punya pangsa pasar gitu, yang punya komunitas yang akan menikmati tulisan kita. Setuju. Ya. Oke. Mas Bobi? Baik, terima kasih. Mas Bobi Ya, yang Mbak. di YouTube udah dilihat lagi belum ya? Masih ada, Mbak. Tapi sebelumnya saya ingin menegaskan bahwa apa yang tadi disampaikan oleh Mas Erikar, bahwa sekarang ini siapapun Anda kalau menjadi penulis itu pasti bisa, termasuk juga menulis buku. Nah, kasus seperti Mas Erikar dan beberapa rekan yang lain yang pernah tampil di acara ngobrol, mereka berangkat dari biasa menulis di medsos, kemudian penerbit melirik karena dianggap tulisannya berbobot. Nah, oleh karena itu, Anda jangan khawatir memulai tulisan Anda lewat media medsos Anda, kemudian Anda posting di mana-mana. Tetapi yang paling penting adalah tulisan Anda menarik, berbobot, sehingga bisa mencuri perhatian banyak follower Anda. Dan penerbit sekarang ini mengintip banyak medsos untuk dicari naskah-naskah yang bagus. Jadi, mulailah Anda menulis. Nah, kalau Anda tidak percaya apa yang disampaikan Mas Rika ataupun yang barusan saya sampaikan, Anda bisa menonton acara ngobrol-ngobrol yang sebelumnya, berarti 21, dan disitulah setiap tips, termasuk yang seperti disampaikan oleh Mas Erikar. Bagaimana cara Anda mengaksesnya? Cukup Anda buka YouTube penerbit Kompas, acara ngobrol, Anda akan menemukan banyak tips. Begitu Mbak Amanda, pertanyaan selanjutnya. Betul Mas. Kita lihat di YouTube ya, Emil Kristanti. Ya. Bagaimana tips Ya, untuk YouTube. makin peka ke tubuh kita sendiri kalau misalnya ada tanda yang kurang beres dengan organ tubuh, termasuk jaringan luar, termasuk kulit, kuku, rambut sebagai langkah preventif? Oh banget, sederhana ya. Makanya saya orang yang paling menentang prinsip sehat itu selama belum sakit. Itu saya paling tentang. Kenapa? Karena orang-orang yang kayak gini biasanya itu nanti menuai hasil yang buruk di masa depan. Entah divonis penyakitnya berat, entah knock on wood ya, entah mati mendadak, entah apa gitu ya. Tapi maksudnya mayoritas seperti ini. Jadi nggak ada konsep you're healthy because you're not sick gitu. Health coming from non sickness condition gitu. Nggak gitu. Tubuh kita tuh keren kok. Tubuh kita canggih kok. Kalau kita nggak sehat tuh signalnya dari mana-mana. Dokter gastroenterolog yang saya yang saya jadikan referensi tadi di awal, dia bilang usus baik itu refleksinya di kulit yang baik. Ini contohnya ya. Kalau kulit Anda nggak elastis, kulit Anda kering, kusam, tidak berkilau, bukan warna fair atau putih atau hitam atau apa gitu, kayak saya bule gini nggak gitu. Tapi kualitas kulitnya, elastisitasnya, kan bukan awet muda, tapi maksudnya terlihat lebih tua dari seharusnya. Nah itu biasanya udah refleksi jerawatan, kusam, kering, mengeriput secara radikal, lebih keriput dari usia seharusnya. Itu refleksi dari kondisi usus yang jelek. Nah balik lagi ke omongannya dia, nggak ada orang sehat yang ususnya jelek. Nah itu salah satu contoh. Anda mudah sekali terkena flu, Anda mudah sekali sakit gitu ya. Ya itu udah refleksi bahwa Anda nggak sehat. Sayangnya karena orientasi banyak orang adalah sehat itu adalah karena nggak sakit, akhirnya yang muncul kan apa? Minum obat. Gampang flu, tenang aja, karena obat flu banyak. Without knowing bahwa dengan akumulasi obat flu yang diminum seminggu bisa 3 kali, sekali minum bisa 2 tablet, 2 kali porsi seharusnya, segala macam. At the end, ginjal dan livernya dia bermasalah.
karena itu yang harus menanggung akibatnya duluan. Jadi bagaimana cara mengetahui tubuh kita itu sebenarnya dengerin tubuhnya. Kalau gampang bangun pusing, udah pasti ada yang nggak benar sama badan. Bangun pusing, bangun bersin-bersin. Bukan karena perubahan suhu aja, bukan karena alergi aja. Itu berarti tubuhnya bereaksi terhadap satu hal yang sebenarnya tidak perlu dia bereaksi. Oh, saya alergian nih orangnya. Alergi yang berlebihan itu juga memperlihatkan bahwa kita membuat tubuh kita ada di titik yang salah. Caranya gimana? Ya, perhatikan apa yang kita makan. Kalau yang kita makan aja udah membuat reaksi pertahanan tubuh berlebihan, ya jangan marah kalau pertahanan tubuh kita jadi terlalu reaktif terhadap apapun. Itu hal-hal sederhana belajar. Makanya jangan gampang minum obat. Saya bukannya sok-sokan, tapi saya dari tahun 2002 sampai hari ini saya nggak pernah minum obat dalam bentuk apapun. Bukan karena saya sok-sokan, tapi di satu sisi saya tidak mudah sakit, sisi lain kalau saya ada yang salah, saya langsung bisa merevisi atau kemudian men-trace back ya. Apa yang salah yang gue kerjain? Saya bangun pusing. Tadi malam gue makan apa? Kemarin gue makan apa? Berapa gelas yang gue minum kemarin? Berapa liter air yang gue minum kemarin? Nah, biasanya nanti akan ketahuan. Nah, kalau kita udah terbiasa melakukan hal-hal seperti itu, mudah aja buat kita menjalani hidup sehat dan mudah aja buat kita memahami bagaimana tubuh kita bisa dijaga supaya sehat terus ke depannya. Tadi Mas Erika sudah ngomongin usia. Nah, kebetulan nih ada yang nanya nih di Zoom dari Ibu Serafin. Katanya saya usia 61 tahun. Bagaimana kalau sudah puluhan tahun salah cara makan? Apakah masih bisa efektif jika mau mengikuti gaya Mas Erika? Monggo, Mas. Kirain aja umur gue. Kalau itu mah gue aja yang bocorin. Ada buktinya. Oke. Saya ambil contoh ibu saya aja deh. Ini ibu usianya 61 tahun ya. 61 tahun. Ibu saya waktu divonis kanker paru stadium 4 itu usianya 63 tahun. 62. Pesimis orang-orang, walaupun dia sendiri dokter, orang-orang pesimis. Kenapa pesimis? Karena ketahuannya di usia 62, mau menjelang 63, udah stadium 4, terus kanker paru, kanker terganas dari semua kanker yang ada. Itu kan berarti buruknya luar biasa ya, kondisinya luar biasa. Jadi udahlah, usia 6 bulan tuh udah dokter yang ngasih. Kebetulan yang ngevonis ibu saya, kan yang nemenin ibu saya divonis tuh saya doang gitu. Ibu saya cuma percaya sama saya soalnya. Jadi cuma saya sama ibu saya nemenin dia divonis. Yang ngevonis itu juniornya dia. Itu waktu saya ditepuk bahunya sama temennya ibu saya itu. Mamanya dibikin bahagia ya, dibikin senang ya. Ya mungkin 6 bulan inilah gitu. Jangan sampai dia sedih, jangan sampai dia. Wah, ibu gue cuma dianggap bisa hidup sampai cuma 6 bulan nih. Logika kayak gitu. Nah, yang dilakukan pertama kali apa? Ubah gaya hidupnya. Pola makannya dirubah drastis. Emang ibu saya dengerin saya selama ini? Nggak pernah. Boro-boro. Nggak pernah ngelarang, nggak pernah ngoreksi, nggak pernah, tapi juga nggak pernah ngerjain, nggak pernah dengerin. Tapi dia begitu kena kanker, dia mulai ngelirik ke saya, ngelihat ke saya, nanya harus ngapain, bagaimana, dan mulai patuh. Berubah total. Nah, itu tadi saya udah bilang. Dari diperkirakan usia tinggal cuma 6 bulan, dia bisa postpone, bisa perpanjang sampai menjelang 10 tahun. Dan tetap dengan kualitas hidup yang tinggi. Nah, itu kan bisa menjawab tubuh. Ibu saya bukan cuman kayak ibu ya. Sudah puluhan tahun salah cara makan, tapi dia sudah sampai sakit kanker. Dia sudah sampai kondisi terburuk. Dia aja masih bisa dapat kualitas hidup ya lumayan lah. Masih bisa menikmati hidupnya jauh lebih panjang gitu. Ya ibu ya insya Allah belum sakit apa-apa, bisa lebih hebat lagi dari ibu saya. Intinya tidak ada kata terlambat gitu ya Mas ya? Ada kata terlambat. Soalnya udah kepepet yang bahasanya, nggak tahu kalau udah kepepet. Pak Amanda, ini pertanyaan masih banyak bertambah ini. Makin sore makin banyak pertanyaan yang muncul di Zoom ini.
Gimana nih Mbak? Kita tambah boleh satu pertanyaan aja Mbak. Iya, boleh satu pertanyaan lagi kali ya Mas ya. Iya nih, aduh, pertanyaan makin banyak tapi waktu semakin bertambah ini kan. Iya. Pertanyaan makin banyak, waktu makin sempit. Jadi silakan Mas Bobi memilih satu lagi. Mungkin nanti yang tidak terjawab, boleh nggak Mas Erikar jawab secara tertulis? Boleh, boleh. Sip, sip. Oke. Oke, Mas Bobi. Jadi Ibu Bapak, ya Ibu Bapak, ya rekan-rekan semua sejagat, bagi Anda yang masih punya kegelisahan ataupun Anda yang ingin bertanya, silakan. Masih ada waktu Anda ajukan pertanyaan. Nanti Mas Erikar akan menjawab pertanyaan Anda secara tertulis dan kami akan posting di 1. FB-nya Komunitas Penulis dan Editor PBK, 2. Di IG-nya Penerbit Buku Kompas, dan juga yang ketiga di medsosnya Mas Erikar. Jadi silakan Anda ajukan pertanyaan meskipun waktu semakin mepet ya. Saya akan bacakan dari Usman Siswanto. Apakah Mas Erikar tertarik menulis buku tentang herbal dan tanaman rempah yang banyak tersedia di Nusantara dikaitkan dengan produktivitas dan pencegahan penyakit? Bukan dokteran loh Mas, ini bagaimana kaitan preventif Mas. Silakan Mas. Sebenarnya sih kalau minum obat herbal ya nggak bisa dibilang preventif ya, karena judulnya udah sama aja ngobatin juga. Apa bedanya? Iya. Kalau mental minum obat itu apa bedanya dengan orang minum obat biasa? Kan yang saya ajarkan itu adalah bagaimana caranya mencegah penyakit dengan merawat kesehatan. Jadi daya tahan tubuhnya kuat, kemudian insya Allah nggak gampang sakit. Kalaupun sekalinya sakit, dengan tetap menjaga gaya hidupnya, dengan tetap merawat hidupnya, kemampuan tubuhnya untuk menyembuhkan diri sendiri itu tinggi sekali gitu. Konteksnya ke sana. Nah, kalau membiarkan sakit, terus minum obat, walaupun namanya herbal, ya namanya bukan preventif. Namanya tetap kuratif, cuma caranya pakai obat herbal. Yeah. Tapi gitu sih. Tertarik atau tidak? Tapi tertarik nggak Menulis buku tentang herbal dan tanaman rempah. Kalau itu sih saya udah pernah nulis di buku detoksifikasi saya ya. Saya banyak masukin tentang herbal. Oh iya. Tapi lebih ke konteks, lebih dalam konsep jadi bagian dalam cara merawat kesehatan. Bukan dalam konsep kalau misalnya hidungnya mampet minum jahe satu ruas direbus, nggak gitu konsepnya saya. Karena sama itu berarti aja. udah sakit ya, udah berobat, udah pengobatan ya. Itu konteksnya udah pengobatan, udah keluar dari jalur resep. Kalau udah kayak gitu, namanya saya udah main dokter-dokteran juga. Saya udah terjebak di stereotip orang yang salah kebanyakan main dokter-dokteran. Konteksnya saya bukan ke sana. Konsepnya saya kayak saya sangat mendorong orang untuk memanfaatkan, kalau zaman dulu, orang-orang zaman dulu biasa bilang istilahnya apotek hidup. Jadi halaman rumahnya dipakai untuk nanam apa yang ada gunanya. Nah itu saya termasuk salah satu penggiatnya sekarang. Jadi saya ngajarin untuk nanam ini, nanam itu. Kalau kan saya ngajarin sarapan buah nih misalnya. Sarapan buah kan banyak menghasilkan biji. Daripada bijinya dibuang, tebar aja di media-media tanam. Nanti begitu dia tumbuh bertunas, potong, makan. Itu namanya microgreen, itu lagi tren sekarang jadi tren, jadi dunia kesehatan, jadi jendela dunia kesehatan baru. Nah kalau itu saya kerjain, saya lakukan. Nah cuman kalau menulis buku tentang herbal dan tanaman rempah untuk konteks pengobatan, ya saya akan terjebak di kesalahan yang saya berusaha hindari selama ini. Gitu. Jadi nanti mau bikin buku yang berikutnya tentang itu tadi? Sebenarnya udah sih, cuman kan di PBK malah naskahnya. Tapi kayaknya zaman sekarang kan udah jadi final artwork segala katanya. Oh, oke. Kata Mas Patris, cuman zaman sekarang mungkin nyetak buku nggak gampang kan ya dalam keadaan kayak gini. Ya betul. Mas Bobi. Ya, saya dapat bocoran, Mas. Buku Mas Erikar akan segera terbit. Setidaknya setelah acara kan? Semoga berdampak. Oke, Mbak Amanda, silakan. Ya, kebetulan ini aku
tadi kita bawain acaranya Mas Erika nih, kebetulan teman aku ada yang ikut nih Mas di sini, namanya Devi Krisnawati. Itu setiap pagi memberikan foto di Instagramnya mengenai sarapan dia yang kayaknya udah secocok deh sama menunya Mas Erika itu. Jadi kayaknya habis ini saya harus belajar sama dia. Apa aja yang lo minum pagi-pagi ini ya? Biar sesuai gitu ya. Hai Devi. Oke, kayaknya sudah mau tutup warung ini. Sembari Mas Erika memilih 3 penanya, jangan lupa. 3 penanya yang udah dijawab ya? Iya, yang udah dijawab, yang ada yang di udah dijawab, answer. Mulai dipahami. Ya, Bona. Tadi yang tidak di Zoom adalah Vita, Uca, dan satu lagi Emil Kristanti. Emil. 3 yang tidak di Zoom. Oke, sembari Mas Erika merenung-renung siapa yang menang, yang terbaik, kita ajak dulu untuk Mbak Hesti kasih pengumuman tentang apa yang menarik di di Penerbit Buku Kompas. Silakan Mbak Hesti. Oke, terima kasih Mbak Amanda. Selamat sore Sobat Buku Kompas. Saya izin share screen. Oke, jadi saya mau menginformasikan beberapa buku baru dari Penerbit Buku Kompas. Yang pertama berjudul Krisis Tata Kelola Pendidikan Indonesia, karya dari Mas Teguh Triwianto. Jadi buku ini mengisahkan tentang perbaikan di masa mendatang mengenai pendidikan. Krisis Tata Kelola Pendidikan Indonesia merupakan tanda bagaimana negara kurang memperhatikan penggunaan sumber daya secara efektif, kurang terjadi pemeliharaan efisiensi dan efektivitas dari tata kelola organisasi negara yang ada di bidang pendidikan. Buku ini memberikan pemahaman tentang krisis tata kelola pendidikan dari waktu ke waktu. Indikator krisis dapat ditemui pada krisis tata kelola kurikulum yang memadai, krisis tata kelola untuk siswa yang sejahtera dan bahagia, krisis tata kelola guru yang profesional, serta krisis transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas tata kelola anggaran pendidikan. Untuk buku baru yang kedua, ini kalau misalkan tadi ngikutin percakapannya Mbak Amanda, Mas Bobi, dan juga Mas Erika, ini masih nyambung gitu ya, yaitu langsing dan sehat dengan sports terapi. Jadi kalau tadi Mas Erika ngasih tahu banyak hal soal bagaimana kita sebaiknya menjaga pola makan, bagaimana kita seharusnya kalau mau hidup sehat bukan karena supaya terhindar dari penyakit tertentu gitu, tapi memang kita sudah sewajarnya menjaga tubuh kita sendiri. Di buku Langsing Sehat dengan Sport Terapi, karya dari Dr. Michael ini ngebahas tentang apakah olahraga itu juga bisa membantu kita untuk terus menjaga kesehatan gitu. Jadi isu-isu mengenai sehat ini nggak cuma untuk rekan-rekan yang ingin menurunkan berat badan saja, tapi untuk mereka yang mungkin sudah berada pada tubuh yang ideal gitu. Jadi misalkan mungkin teman-teman atau rekan-rekan masih ingat ada beberapa yang bilang bahwa oke, tubuhnya kurus gitu, tubuhnya langsing, tapi belum tentu di dalamnya sehat. Bisa aja karena kebanyakan duduk gitu. Apalagi ini kan WFH ya, untuk rekan-rekan sekalian yang WFH, mereka di depan laptop terus, duduk nggak pernah gerak gitu. Nah, buku ini bisa sedikit kurang lebih membantu bagaimana sih sebaiknya kita menjaga kesehatan menggunakan sports terapi. 2 buku yang tadi saya jelaskan sudah bisa didapatkan di gerai.kompas.id. Silahkan nanti Sobat Buku Kompas bisa langsung meluncur ke sana. Dan selanjutnya saya masih ada informasi lain, yaitu, nah kalau tadi kayak Mas Bobi sudah menginformasikan bahwa episode-episode sebelumnya untuk ngobrol bisa dilihat di YouTube-nya Penerbit Buku Kompas. Untuk Sobat Buku Kompas yang lebih senang mendengar daripada menonton gitu. Misalkan lagi disambi untuk bersih-bersih rumah atau disambi kegiatan lain, coba untuk cek di Spotify, yaitu podcastnya Ngobrol, Proses Kreatif Penulis dan Editor PBK. Jadi kalau misalkan rekan-rekan sekalian punya Spotify atau misalkan pakai Apple Podcast gitu ya, silahkan diketik Ngobrol, nanti keluar langsung opsinya. Silahkan di-follow supaya tidak ketinggalan episode-episode terbaru dari Ngobrol. Kami juga nggak ada di Spotify aja, tapi juga ada di Instagram. Silahkan di-follow di Instagram @komunitaspenulispbk supaya tidak pernah ketinggalan informasi terbaru mengenai Ngobrol dan juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh komunitas penulis dan editor PBK. Tidak ketinggalan juga, karena tadi juga sudah diinformasikan di awal acara bahwa Ngobrol ini merupakan acara rutin 2 mingguan
Jadi kita akan ketemu lagi pada tanggal 26 Agustus tahun 2021 pukul 14 sampai 16, jamnya masih sama. Dan di 2 minggu lagi kita akan ketemu dengan Mas Taufik Amir dengan bukunya Positive Energizer dan buku yang akan datang yaitu Resiliensi. Sobat Buku Kompas akan bisa mendaftar besok. Tetap linknya diklik /kompas.id/proses kreatif. Supaya tidak ketinggalan informasi mengenai diskon buku dan juga bincang buku, termasuk ngobrol juga, Sobat Buku Kompas bisa follow kami di Instagram dan Twitter @bukukompas. Sekian informasi dari saya kembalikan kepada Mbak Amanda. Terima kasih. Yes, terima kasih Terima Mbak kasih. Hestia. Oke. Aduh, lengkap hampir sudah Informasi ya lebih Mbak. canggih. Tapi satu Mbak Amanda, Apa saya tuh? tuh nyari buku yang tadi kan biar hidup sehat ya, baik bukunya Mas Erika maupun bukunya Dr. yang juga anggota kita yang tadi udah dipromosikan oleh Mbak Hesti. Buku bisa meninggikan badan TBK belum nerbitin ya. Saya cari. Oke, Mas Erika sudah ada 3 penanya yang terbaik yang sudah Anda tentukan. Mas Erika loh, disuruh milih 3 orang aja udah tadi megangin kepala itu. Udah. Ini karena judulnya kan Iya, untuk inspirasi buku, jadi saya fokus di pertanyaan yang tentang dari penulis aja deh ya. Ini apa? Faisal Rahmi dari Zoom. Terus satu lagi Ainur Yakin. Kalau yang ini ya udah deh tanya tentang kesehatan deh yang dari YouTube Emil Kristanti. Emil Kristanti. Oke, jadi 3 orang yang terpilih untuk mendapatkan souvenir. Silakan mengirimkan alamatnya ke Instagramnya penerbit Buku Kompas @bukukompas, kirim DM ya. Yaitu Faisal Rahmi, Ainur Yakin, dan Emil Kristanti. Sekali lagi, Faisal Rahmi, Ainur Yakin, dan Emil Kristanti, silahkan untuk mengirim DM alamatnya ke Instagram penerbit Buku Kompas @bukukompas. Oke, begitu. Sepertinya sudah semua, buku baru sudah, penanya terbaik sudah. Apalagi nih Mas Bobi nih? Apalagi udah waktunya kita harus pamit ya. Tapi bagi Anda semua yang sudah mengajukan pertanyaan dan belum terjawab, jangan Anda kecil hati, sebab tadi sudah disampaikan oleh Mas Harikar, beliau akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan, tentu akan menyesuaikan dengan waktu beliau. Jadi pertanyaan Anda bisa nanti Anda ikuti di medsos yang tadi sudah kami sebutkan. Tapi tadi satu loh Mbak Amanda, yang disampaikan Mbak Hesti belum diskonnya Mas Erika untuk setelah acara ini gimana Mbak? Diskon bukunya ya? Ya, belum, tadi Mbak Hesti belum ngomong tuh. Buku-buku yang hari ini kita bahas. Ya, bukunya Mas Erika itu didiskon sampai 3 hari dari hari ini. Betul ya, Hes ya? 3 hari, jadi hari Berapa ini persen, Mbak? 20% kalau nggak salah. Iya, tadi saya sudah drop di kolom komentar. Jadi untuk Sobat Buku Kompas yang ingin mendapatkan buku-bukunya Mas Erika bisa cek di kolom chat. Jadi diskon sebesar 20%, jadi dari tanggal 12 sampai 14 Agustus. Ya, biar nggak penasaran dengan cara hidup sehat, silakan langsung dapatkan buku-bukunya. Oke, kalau begitu Mas Bobi kita pamitan. Ini di YouTube juga tambahnya di YouTube itu Mas Tra dan Mas Nino kayaknya membahas buku-bukunya Mas Erika ini. Katanya ngeri-ngeri sedap ya ternyata ya kalau kita tidak peduli, kurang peduli pada kesehatan. Biasanya katanya kalau udah mulai punggung-punggung sakit itu baru kita mulai ke dokter itu. Artinya kolesterol sudah tinggi. Ya, terlambat. Tapi lambat ya. Terlambat tuh Mas Tra. Tapi ada satu kawan saya, Mas Erika. Mas Erika menyebutkan sehat itu adalah ketika tidak sakit. Teman saya punya pendapat yang beda.
kalau ke dokter saya dapat penyakit katanya. Gimana tuh Mas? Ya kalau itu kan denial ya. Kenapa dia ke dokter ya at the first place? Biasanya kan karena ada masalah. Ya itu masalahnya ya penyakit. Kirain ke dokter iseng doang gitu ya. Oke, Mas Bobi, ini tadi si Afifah sudah pamit duluan, katanya sudah ada acara selanjutnya, jadi kita tutup saja dengan berterima kasih kepada seluruh. Adakah, Mbak, sebelum kita mengucapkan terima kasih, adakah kalimat terakhir tutup dari Mas Erikar untuk perbincangan kita? Kalimat Terakhir tuh serem banget sih ya. Kalimat terakhir, maksudnya kan acara ngobrol ini selesai gitu kan. Kalimat terakhir yang mungkin bisa memberikan inspirasi bagi peserta ngobrol untuk menulis ataukah untuk hidup sehat, silakan. Menulis sekarang tuh zaman sekarang gampang banget ya. Ya oke, lepas dari masalah nyetak buku udah nggak gampang. Karena masalah pandemi, karena masalah tren, karena masalah oke lah itu lain cerita. Tapi menulis buku tuh zaman sekarang menurut saya sih jauh, menulis sendiri tuh jauh lebih gampang. Tadi saya udah sempat bahas di depan, bahas salah satu pertanyaan kan, kayak kalau saya blank, salah satu cara untuk mengatasi blank, tinggal buka aja gitu, buka referensi aja. Bahkan kalau zaman dulu namanya saya referensi, saya harus melihat dari berbagai macam buku. Saya harus melihat tumpukan buku yang jadi referensi saya. Zaman sekarang tinggal ketik di Google, udah lengkap. Angle-nya bisa berubah-berubah. Angle-nya bisa ganti-ganti, angle-nya bisa gonta-ganti, terus bisa bisa diolah sesuai dengan maunya kita. Itu nulis sekarang jauh lebih gampang. Tapi itu kalau penulis seperti saya, penulis yang kelas ece-ece ya, kelas fitur-fitur doang. Gitu. Kalau misalnya mau jadi penulis fiksi serius ya mungkin. Tapi zaman sekarang kayaknya tulisan seperti apapun dilempar ke sosial media ada aja tuh yang baca. Mungkin dengan ya, tadi saya udah bilang gitu, nontonin orang pacaran, tetangga kita berantem, patah hati, putus cinta gitu, jatuh ghosting cinta, gitu ya. apa? Ghosting. Mengghosting itu kan jadi sumber tulisan yang luar biasa. Zaman sekarang mah ada aja yang baca. Bisa, apalagi fenomena panjat sosial jadi plagiat aja bisa terkenal kok. Jadi jangan putus asa ya kalau menulis jadi penulis ya Mas ya. Nah, zaman sekarang kesempatan terbuka luas. Oke. Orang kayak saya, menarik. Orang kayak saya aja bisa, ya siapa aja bisa pasti. Orang kayak saya itu maksudnya nulis 10 buku loh ya. Nggak, maksudnya orang kayak saya yang pendidikan jurnalistik nggak ada, latar belakang sastra nggak ada, bahkan ikut workshop yang nggak pernah. Ya. Ya. Oke, Mas Bobi, baik, gimana? Terima kasih, Mas Arikar. Ya, terima kasih, Mas Arikar. Seorang penulis yang mengaku ece-ece, tapi bukunya bestseller, ya, memberikan pesan buat kita semua, penulis zaman sekarang itu jauh lebih gampang. Jadi, Anda jangan kecil hati bahwa Anda pun bisa seperti Mas Arikar yang penulis ece-ece. Moga-moga juga buku Anda, kalau Anda tulis, bisa bestseller. Poinnya adalah Anda harus membaca dan menguasai apa yang ingin Anda sampaikan. Ibu-ibu, bapak di seantero jagat, kami mengucapkan terima kasih atas keterlibatan Anda selama 2 jam ini, dan secara khusus kepada Mas Erikar yang sudah berkenan untuk berbagi tips menulisnya kepada kita semua. Semoga kita bisa dapat memetik banyak hal dari pertemuan acara ngobrol ini. Sekali lagi, bagi Anda yang terlibat bersama kami berbincang-bincang dengan Mas Erikar 2 jam ini, kami ucapkan terima kasih. Dan secara khusus kembali kami ucapkan terima kasih kepada Mas Erikar yang sudah berbagi tips menulisnya kepada kita semua. Begitu Mbak Amanda? Ya, Mas Bobi. Terima kasih Mas Bobi. Terima kasih Mas Erikar ya sudah digangguin hari-hari ini untuk bikin video lah, apalah gitu ya. Dan terima kasih juga buat Afifah yang gangguin. Iya, gangguin dia lagi dampingin anaknya buat PR juga. Hari gini. Ya, terima kasih untuk Afifah yang tadi sudah bergabung. Terima kasih untuk Mas Tra, Mas Nino yang sudah ada di YouTube, Oma,
Terima kasih atas segala dukungannya Uca dan kepada semua pihak, IT-nya Kompas, Mas Hestia, Mas Agung, Mas Patris, ini banyak sekali sampai nggak ketahuan. Mas Bagus juga. Kita ketemu lagi di 2 minggu mendatang, tanggal 26 Agustus, dengan narasumber yang berbeda dan tentunya dengan cerita yang berbeda. Oke, terima kasih. Selamat sore. Sampai ketemu lagi.